Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat berjumpa warahmatullahi lagi ya wabarakatuh. setelah seminggu gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan ya sejam atau 2 jam ke depan memberi manfaat untuk kita dan kehidupan. Silahkan, selesai. Oke, nah di pagi ini mungkin seperti yang saya sampaikan di grup, yang kita sharingkan, mungkin yang pertama pengalaman mempraktekkan ya, apa mungkin yang sudah berhasil, apa mungkin yang menjadi tantangan, kemudian nanti apakah membutuhkan sesi ini coaching gitu ya di dalam bor gitu lagi, apakah seperti apa? Mau menikmati sesi coaching kah? Atau kita cukup sharing saja? Dari Kurnia gimana Kurnia? Kalau saya ikut teman-teman kalau kita mau di bor lagi, enggak apa-apa, boleh juga. Cuman sharing tetap butuh sih kalau saya. Kita butuh Sharing. ini, ya butuh pengalaman teman-teman. Karena saya minggu ini ada 2 kali lagi coaching kemarin. Ya ada mau tanya-tanya sedikit ke Coach Gung. Oke. Berarti sharing dan latihan menjadi pilihan gitu ya. Boleh ya, ya. Kalau Coach Fitri gimana tuh? Kayaknya nggak perlu dibuat karena cuman pesertanya cuman begini, jadi mungkin siapa yang praktek kemudian yang lain jadi observer gitu. Kalau Oh, sharing wajib itu. oke oke boleh lah. Kalau ada yang membutuhkan ya kita di ruang tamu aja gitu ya. Iya. Oke, kalau Coach Anastasia gimana Coach? Sama coach, kalau saya kita lebih coba fokusnya akan lebih banyak ke sharingnya gitu. Nanti kita tinggal lihat situasinya gitu. Apakah waktunya masih ada atau kemudian ada kebutuhan tidak untuk kita masuk ke bor. Gitu. Oke, baik, berarti kebutuhan utamanya adalah sharing ya. Kalau demikian ya. Berarti latihan itu menjadi pilihan kalau memungkinkan ada yang ingin gitu ya, ingin mendapat empati lebih pagi ini dan ada yang bersedia memberi, oke latihan gitu ya berarti ya. Oke. Kalau demikian, apakah berkenan Coach Nia dulu yang berbagi? Ya, baik Coach. Jadi begini Coach, kemarin itu ada 2 anak yang saya coaching untuk apa tuh namanya memilih universitas Coach. Hmm, hmm, Oke. Nah, itu kan saya mulainya pakai smart goal untuk goalnya mereka, untuk apa namanya memperjelas mereka sebenarnya memang apakah dia betul apa namanya bagaimana bagaimana untuk di smart goal kan ininya apa tuh namanya pilihannya gitu coach, apa yang hmm, dia tahu gitu, hmm, apa memilih fakultas ini, hmm, kemudian apa saja ukurannya kayak gitu-gitu. Nah, hmm, dalam perjalanan coaching itu saya dapat bahwa ini ternyata memang sebenarnya sebenarnya bukan pilihannya dia gitu, bukan pilihan murni anak-anak. Jadi anak-anak memilih itu memang karena disarankan orang tuanya, tapi dia asik-asik saja gitu. Artinya dia hmm. bilang, ya saya bisa Ustazah kalau harus masuk eh, apa Bisa. memilih fakultas ini. Nah, tapi pas saya gali-gali lagi, sebenarnya dia berharap apa orang tuanya memperhatikan keinginannya gitu. Nah, di sini itu bagaimana nih coach masuk
kasih masuk apa empati coaching ya karena saya pikir ini kayaknya dia ada kebutuhan untuk dipahami begitu coach Hmm. dari orang tuanya. Nah, saya bingung kasih masuknya. Saya bilang apakah bisa dalam satu sesi itu eh, belum sampai ke apa kesimpulan untuk smart goal terus kita masuk masuk untuk apa untuk kita coaching ininya lagi kebutuhan perasaannya atau bagaimana coach atau kita apa beda sesi begitu coach itu gimana ya menurut coach Gung? Boleh dipadukan sih. Berarti tadi sudah maksudnya ketemu kebutuhannya Mm-mm. ya. Ya, Kebutuhannya. ya, Berarti kan smart kebutuhannya dimasukkan ya. ya. Cuman saya pikir apakah itu bisakah dimasukkan langsung pas karena pas kayak Itu ya. mulai tanya anaknya sudah mulai mau nangis, saya mau masuk itu saya bilang tapi Heeh. ini takutnya lari itunya apa? Takutnya Apa? kesimpulannya nanti nih apa? Karena kalau saya masuk dengan empati coaching nanti Mhm. jadi lama lah ya. Oh, Ya, ada jadi lama khawatir gitu. itu Nah, ya. Iya, iya. bagusnya gimana begitu coach? Apakah kita Kan ambil sesi momennya lain udah pas sendiri? ya itu ya. Momennya sudah pas, mungkin dimasukkan Iya kalau sih, momennya kebutuhannya. sudah pas sekali. Ah, berarti smart kebutuhannya, berarti kebutuhannya kan udah Ya, terlihat yang penting itu ya ingin betul. dipahami gitu ya. Betul, betul. Mungkin Ingin supaya dihargai kamu pendapatnya. supaya kamu dipahami itu apa yang bisa dilakukan kan gitu ya. Ya, Bisa ditanyakan strateginya di situ ya. Kalau mungkin biar ya, agak cepat ya, nggak istilahnya kebutuhannya itu kan ya, sudah ketemu gitu ya, kan ya ditanyain langsung betul, gimana betul, caranya betul. atau harapan kamu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Tadi di situ kan sudah terjawab bahwa ingin dipahami, terus supaya orang tuamu paham sama kamu itu apa yang bisa Mm-mm, mungkin dikatakan atau dilakukan kan gitu ya. Berarti masuk mm-mm. ke strategi kan gitu ya. Hmm, Jadi oh sambung kan. berarti langsung masuk ini ya. Oh, langsung masuk di strateginya. Kita ndak usah Iya, harus dari awal. Oh, ya kan sudah smart kan itu, maksudnya iya sudah sih. smart goal gitu Sudah, ya, sudah ketemu iya, kepentingannya yang paling penting ya. dipahami kan gitu ya. Sudah tunggal berarti kita tanyakan strateginya setelah dia mengatakan, misalnya Mm-mm. saya akan begini gitu, saya akan bilang ke orang tua gitu. Mungkin ditanya apa yang akan dikatakan gitu tepatnya. Kalau saya jadi orang tuamu, kamu mau ngomong apa ke saya kan bisa seperti Oh itu ya. ya, Iya, biasanya kalau oh anak-anak ya. yang SD SMP itu kadang dia punya keinginan tapi tidak berani mengungkapkan ke orang tua gitu. Ya, ini juga coach Salahnya dia. itu. Ya, ini juga tidak Heeh. berani karena Tidak dia berani bilang begini. masih power orang tuanya masih kenceng gitu Iya, ya. Dia kayak iya. belum punya power gitu ya. Betul. Jadi pilihan fakultasnya tuh berbeda sekali. Terus saya tanya, memangnya kenapa kalau pilihanmu? Kan dia maunya sekolah bisnis, tapi Hmm. orang tuanya suruh dia apa masuk stan. Cuman Oh. ya, terus saya bilang memangnya kenapa kalau kamu tanya orang tua suruh sekolah bisnis? Dia bilang saya Hmm. sudah pernah tanya tapi saya tidak akan dibiayai katanya kalau sekolahnya Oh. apa Hmm. tidak sesuai ikut orang tuanya. Hmm. Ya. Jadi kan itu ya setelah dia berusaha mengungkapkan, mungkin cara nanti mengungkapkannya ya biar orang tuanya tersentuh kayak gitu. Atau seperti tadi Oh, kalau saya jadi iya. orang tuamu, kamu bilang apa gitu. Setelah dia ucapkan gitu ya, nanti kan kita Oh, bisa iya iya melihat iya. Iya. setelah itu apakah kamu bisa mengatakan sendiri atau perlu bantuan ustazah kan gitu ya. Oh, iya iya Itu iya kan iya. kayak sumber daya kita menyampaikan kepada dia ada loh sumber Mm. daya lain yang bisa bantu gitu misalnya Oh, untuk iya 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 negosiasi betul. ke orang tuanya. Karena Mm-mm. kan kembali lagi tadi dia memang punya view kebutuhan dia, artinya Iya betul. fakultas yang dia inginkan. Tapi di sisi Mm. lain dia juga perlu sumber daya orang tuanya, itu kan power ya, Ya betul. sumber daya orang tuanya. Artinya di sana dia mesti memilih. Bisa juga kita membangun kesadaran bahwa Mm. kalau seandainya pun kamu eh, ikut pilihan orang tuamu, Mm-mm. sebenarnya itu tidak pure juga pemaksaan dari orang tuamu, itu juga
ada loh unsur pilihan kamu, menyadarkan itu bahwa itu juga kamu yang memilih gitu karena Hmm. kamu perlu uangnya orang tua kan, akhirnya Ya, seperti betul. itu gitu loh, Betul, tidak betul. tidak sepenuhnya karena kan kalau di empati itu apapun yang kita pilih untuk lakukan Hmm. itu apapun yang kita lakukan atau tidak kita lakukan kan Hmm. dalam upaya memenuhi kebutuhan. Dengan dia Ya, memilih pilihan orang tua juga dia memenuhi kebutuhan dia kan juga. ya. Oh, kebutuhan yang lainnya, Ya, Coach ya. kebutuhan dia Hmm. untuk disupport secara finansial karena dia kan Ya, belum betul. bisa. Betul, betul. Dia setuju dengan itu. Maksudnya kita bangun juga kesadarannya itu gitu. Hmm. Hmm. Oke. Jadi itu bisa langsung masuk begitu, Coach ya. Mm-mm. Bisa, bisa. Hmm. Kan Ya, ya, sebenarnya ya, itu ya. kalau Terus, dibawa ke skor, kebutuhan itu kan harapan ya, outcome sebenarnya itu. ya, ya. Kalau tadi Oh, perasaan-perasaannya dia itu kan simptom, ya, ya. ya, Kalau betul. dibawa ke skor ya, Oh, terus setelah simptom itu kemudian yang menyebabkan oh, apa kan gitu ya. iya. Nanti setelah itu sebenarnya harapan Hmm, kan, kebutuhan ya. tuh harapan kan tujuan dia gitu. Kemudian setelah Hmm, harapan kan kalau di empati itu kan request ya, tapi kalau di coaching kan itu disebut sebagai resources. Resources itu kan langkah dan sumber daya. ya, 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 ya. Seperti itu. Bisa Iya. dipadukan sih, kok. Iya, iya, iya. Ya, saya Mm-mm. kesulitannya tuh dengan waktunya sebenarnya juga, Coach Gung. Jadi Lebih kalau panjang ya. ya, jadi Pak takutnya jadi panjang pikiran saya. Aduh, ini kalau saya masuk langsung empatik nanti tambah panjang dan ini anak sudah mulai keringetan, Hmm. Mungkin bisa sudah. ditanya kan ya kalau ketika dia keringatan, Ibu lihat kamu berkeringat, apakah kamu nyaman atau masih sanggup gitu. Iya, Itu kan iya, bentuk perhatian kita ya. iya. Kita Saya lihat melihat memang sudah gestur. mulai tidak nyaman begitu, sudah Heeh. mulai gelisah gitu ya. Mhm. Itu Mungkin kita kalau memang hentikan kamu saja nggak ya, nyaman, Coach. Kalau begitu ya, heeh. kalau dia Kita sudah tanya mulai aja tidak sih. nyaman. Oh, gitu Ya. ya. Oke. Lebih apa namanya kita sebagai coach itu sebenarnya kalau menurut penelitian gitu ya, yang pernah saya baca, eh, ketimbang kata-kata kita lebih Hmm. banyak orang mengikuti teladan ya atau tindakan kan. Hmm, ya, Misalnya ya. kalau anak itu kan misalnya daripada diberi nasihat lebih baik kita beri contoh sama dengan ketika kita mengcoaching kalau kita perhatikan Ya. gesturnya, mimik wajahnya itu jauh lebih powerful lagi gitu ketimbang kita hanya mendengarkan kata-katanya. Oh kok duduk Hmm. kamu ini gitu misalnya. Kok duduk kamu Ibu lihat eh, ini ya gelisah gitu. Misalnya apa ada apakah gitu dia jauh lebih tersentuh gitu lagi. Maksudnya lebih dalam daripada Hmm. kata-kata. Kalau kayak tadi kan coach sudah melihat. Ya, Kalau di coaching ya, kan disebut seperti pola ya. Jadi kok betul. ibu lihat kamu keluar keringat, duduknya gelisah. Apakah kamu sedang Ya. tidak nyaman? Gitu. Jadi oh Ustazah tahu nih gitu kan. Makin Ya. merasa dimengerti berarti makin trust ya. Oh, iya, iya, iya. Oh, gitu ya, iya. Itu Ya, penting sekali. saya tidak tanya, saya cuman, oh ini anak sudah mulai ini, Hmm. sudah, cuma di beberapa, tergantung pertanyaan juga, Coach. Hmm. Kalau saya bertanya tentang orang tuanya, ya dia begitu, terus, apa namanya, badannya di apa, di Yang goyang meja, gitu ya. sudah tidak tegak duduknya. Heeh. Jadi saya Iya. kurangi pertanyaan yang ke orang tuanya. Bisa ditanyakan juga sih ketika Oh, Ustazah menanyakan tentang hubungannya dengan orang tua, Ibu ya, lihat kamu duduknya gini, apakah apa artinya gitu mungkin ya. Mungkin dia jadi sadar, oh hmm, iya ya. Mungkin dia punya ketakutan gitu ya, ya. ketidaknyamanan gitu. Nanti dikasih tahu ke orang tua saya, mungkin gitu ya. Tapi antara dia mau berbagi karena itu penting gitu ya. Mungkin Oh dia iya ya, mungkin bisa ditanya betul, ya. Nanti betul. jawabannya seperti apa? Mungkin di situ komitmen mungkin dibutuhkan gitu ya bahwa oh apakah Hmm, belum yakin bahwa nanti apa yang disampaikan itu tidak sampai gitu ya ke orang tuanya kan bisa jadi ya. ya, Ya, mungkin ada beda. kekhawatiran gitu Iya, gitu ya. iya, iya. Saya Oh bayangin iya sih. ya, dia mungkin justru butuh butuh disentuh di situ, area Iya, situnya, Coach ya. Oh,
atau iya, iya, keyakinan iya. akan privasi gitu bahwa omongan ini hanya saya dan ustazah saja tanpa seizin Oh, saya ya, itu betul. nggak sampai ke orang tua atau yang sampai itu benar-benar apa yang saya mau sampaikan gitu kayak tadi kan kalau Oh, ditanyain oh, eh, apa seandainya saya orang tuamu apa yang kamu ingin katakan kan sudah dikatakan misalnya nanti ditanya lagi apakah kamu sudah bisa mengatakan sendiri atau perlu bantuan ustazah. Kalau dia bilang perlu hmm, bantuan bagian mana saja gitu ya. Bila perlu oh, ditulis gitu ya. Maksudnya oke, oke. meyakinkan dia bahwa Oh, kita juga punya menghargai gitu ya privasinya dia. Hmm. Istilahnya kalau saya sebagai guru tuh nggak ember gitu ya. Apa yang saya dengar mm-mm, dari dia, saya bilang ke orang tuanya. Jadi saya mm-mm, benar-benar memegang teguh apa apa hanya kata-kata apa saja gitu ya. Yang dia ingin sampaikan ya mm-mm. itu saja gitu nggak lagi Oh, menambahkan persepsi kita. Itu kan ya. observasi jernih ya, maksudnya kita mengatakan benar-benar apa yang dia katakan tanpa menambahi, mengurangkan, atau Mm-mm. menambahi dengan apa yang menjadi persepsi kita gitu ya. Ya, oke. Ya, Iya. terus kalau apa namanya? Kalau gini, Coach, jadi kalau saya ajak dia cerita tentang bisnis apa yang dia suka, jadi dia itu Mhm. dia kepengen bisnis ayam karena Hmm. orang tuanya memang pebisnis ayam. Dia Ah, bilang, oke, oke. jadi saya bilang ini yang kamu suka sekali dari bisnis ayam tuh apa? Dia bilang justru di masalahnya kalau penjualan Hmm. menurun, dia bilang itu dia kayak adrenalinnya naik gitu, Coach. Oh, wow. Dan ketika dia cerita itu matanya tuh berbeda sekali. Matanya, Berbinar-binar gitu ya. iya, Gebu. duduknya segar mukanya. Mukanya Oh, segar kalau bicara tentang bisnis ayam gitu. wow, Nah, wow. apa namanya? it- eh, itu apakah saya harus ini juga apa namanya? Cari tahu kebutuhan apa ada di situ gitu, Coach, waktu dia senang Hmm. gitu. Itu saya harus apa ya? Saya kompor-komporin biar tambah senang atau bagaimana? Biar Hmm. dia bersemangat atau bagaimana sikap saya gitu, Coach. Iya, iya. Berarti kalau dilihat kebutuhan itu kan kebutuhan yang terpenuhi ya. Jadi kemungkinan ya kalau Hmm, saya perkiraan saya kebutuhannya kompetensi itu terpenuhi di situ karena dia kompeten di bidang itu, udah betul, punya betul, pengetahuan, udah punya betul, pengalaman kan, betul, betul. dia kompeten gitu. Artinya Ya, apakah kamu benar-benar sudah punya ini ya dilihat dari pengetahuan apa tentang bisnis itu sudah kamu tahu pengalamannya seperti apa ya, gitu. betul, betul, Jadi betul, betul. ditanya seberapa yakin kamu kalau melakukan itu gitu. Mungkin ditanya motivasinya juga. Apa yang memotivasi kamu melakukan bisnis itu gitu ya. Apa untung Hmm, ruginya di situ diajak oh, melihat oke, gitu ya. Di dampak oke. itu. Ya, kemarin saya coba Hmm, tanya begitu, Coach, tentang sebenarnya kalau kamu bisnis ayam tuh kamu maunya kayak apa? hmm, Eh, Bagus nih, apa dampak apa namanya? Apa positifnya. apa untungnya sih buat kamu Hmm, secara hmm, pribadi? Nah, ngobrol-ngobrol, akhirnya yang tujuan dia yang untuk mau masuk stan ini jadinya jadinya apa? Sedikit terlupakan, jadinya melempem lah di situ, Coach. hmm. Jadi saya bilang, Oh. ini jadinya kita kemana nanti nih, kesimpulannya ini? Hmm. Mungkin ditanyain apa hubungannya gitu ya bisnis ayam sama stan. Itu kan udah kayak Ya, kita sebagai ikut melihat kok nggak ada kaitannya gitu ya. Kita tanyain ya, kembali sih apa hubungannya antara bisnis ayam sama sekolah ini. Oh ada hubungannya mungkin dia gitu mungkin. Atau oh, bahkan oh ini sebenarnya tujuan berbeda gitu misalnya. Ini ya. beda sih Bu antara ini. Berarti sekarang apakah kita akan lanjut ngobrolin ini atau ngobrolin yang tadi kan gitu. Ah, ya, itu Bisa dia. kok di Oh, tengah-tengah ganti ditanyain. tujuannya. Saya pernah Oh, mengalami beberapa klien gitu. ya. Yang awal tujuannya Oh, ini, ternyata tujuan keduanya ada lagi gitu. Ya lagi kita oh, sematkan yang itu kan gitu ya. oh, jadi dismartkan lagi Iya. itu ya. Ya. Oh, oke, 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 oke. Atau memang kalau Iya, waktunya iya, iya. rasanya kita sebagai coach nggak sanggup ya udah di tujuan dua ini mungkin nanti ya perjumpaan berikutnya gitu karena mungkin sekarang udah waktunya misalnya dari segi waktu kan Iya, melihat dia, kesempatan diri ya dia juga gitu atau mungkin ada siswa ya, lain betul. yang ngantri gitu. Iya, Bisa jadi sih karena kan namanya iya. menemukan tujuan ya.
bisa jadi Ya, tujuannya itu betul. memang Dia tujuan jadinya awal mau dengan masih mau ketemu dikerjakan. lagi katanya, Coach. Hmm. Iya, betul, 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 betul. Mm. Tapi kalau mau ketemu udah trust, tandanya udah trust kan, udah percaya sama coach, udah menarik Ya, coachnya kan gitu ya. oh Kalau ya, lagi jadi ya, persiapan saya nih, Coach. Jadi ini kan dia setelah setelah kami jumpa kemarin itu, hmm. dia mau riset dulu katanya. Dia bilang, saya mau riset dulu, Ustazah, saya mau cari-cari tahu dulu tentang apa namanya, Oh, tentang fakultas yang dia mau cari hmm. masuk ini, bagaimana cara masuknya bagaimana, di dalam Hmm. itu seperti apa dan keluarnya seperti apa resiko yang akan saya hadapi. Jadi itu dulu yang dia mau cari tahu gitu. Baru nanti mungkin minggu depan lah setelah dia riset-riset baru dia diskusikan lagi dengan saya. Eh, terus apa saya bilang, kamu tidak mau coba riset-riset juga sekolah bisnis, dia bilang. Hmm. Jadi Hmm. nggak tahu ya, dia dia cuma senyum-senyum saja. Nggak tahu nanti minggu depan bagaimana, apakah dia meriset juga atau tidak. Hmm. Cuman Hmm. dari mulut saya tuh ingin, rasanya saya bilang, kamu nggak mau coba mendaftar di sekolah agribisnis, kayaknya Hmm. cocok sekali. Hmm. Gitu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau tadi kenapa dia mau lihat kan dia belum punya pengetahuan di sana ya kelihatannya ya. Iya betul, Di masih sekolah mentah yang sekali. Ya di betul, apa ya masih mentah. pilihan orang tuanya itu. Ya betul. Berarti mungkin kerangka kesadaran itu ya yang belum dia Oh, punya ya, iya yang betul. tentang sekolah baru. Mungkin kalau yang bisnis itu saya bayangin tadi sudah ada kompetensinya gitu. Mungkin dia Iya betul. sudah punya ya. Ya, karena dari kecil dia lihat orang tuanya. Menurut dia, Ya. saya bilang, memangnya kenapa Bapak tidak mau kamu sekolah bisnis untuk teruskan bisnis mereka? Dia bilang gini, apa kalau cuman bisnis ayam Ustazah tidak perlu disekolahi katanya. Nah, itu kan udah punya kompetensi ya. Iya, tapi ternyata dia sangat tertarik sama bisnis orang tuanya begitu. Mungkin ditanya apa yang menarik dari bisnis itu, kok bisa ditanyain. Iya, itu kok naik turun. Oh, itu dia Kalau ada ini. masalah itu justru dia dia suka sekali di situ Cari kalau ada solusi masalah. itu ya. Iya, cari solusi. Oh, Itu yang dia suka. oke. Apakah ada lagi, Kak? Ya, itu saja dulu Kak. Jadi bisa bisa digabung, saya bisa masuk di tengah tapi berarti tidak mulai dari awal. Hmm, Langsung langsung di outcome-nya ya, di bisa training. juga. Iya, Jadi untuk fleksibel empathy ya mau coaching-nya. dimasukkan di mana. Mm-mm. Tapi nanti sering-sering menanyakan itu ya perasaannya gitu. Gimana perasaannya kalau gini? Gimana perasaannya Oh kalau iya gitu? iya Itu kan iya iya iya. melihat ini ya apakah keterpenuhannya ya. Kalau Iya iya. perasaannya cemas berarti mungkin oh ada hal-hal ini yang belum mengganjal kan gitu ya. Bisa Iya dilihat dari iya. situ kan ya. Kalau Oke dia oke. wah lega banget, oh berarti terpenuhi. Untuk ngecek itu sih kita kebutuhan terpenuhi dan tidak ya. Kalau Oh iya. misalnya sudah lega, bahagia, gembira, oh sudah oke itu clear berarti. Kalau Iya. masih ada, aduh masih agak ragu sih ini, oh berarti ini ada lagi, kan gitu ya. Yang Ada yang harus tertahan dicari. nih belum keluar Hmm, gitu. iya, iya. Kalau ada yang Tandanya apa ya? Tandanya ya. kalau saya mengukur bahwa satu sesi itu sudah clear masalahnya, koci Hmm, atau belum gitu ya, itu sih biasanya perasaannya. Sudah ya, lega, gembira, riang, oh udah clear. Kalau ya, ya, misalnya ya. masih, wah masih ragu nih, masih apa, agak cemas sedikit gitu. Oh Ya. berarti bagian mainannya itu masih perlu dilihat Itu. lagi, walaupun nggak di sesi itu ya mungkin ya. Oh, oke. Berarti kita observasi jernih itu lagi kita mainkan Iya, di situ lagi. Oh, iya, iya, oh, oke. di situ lagi. Oke, oke, Coach. Terima kasih banyak, Coach Baik, Abdul. terima kasih. Tadi ada Coach Daisy rupanya ya. Selamat pagi Coach Daisy dari Iya, selamat, Batam. iya, selamat pagi, Coach. Maaf terlambat joinnya. Iya, ya apa-apa Iya, Coach. terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Tadi saya belum menyapa. Gak apa-apa. Baik. Asik juga dengerinnya. Baik, terima Bisa ada yang kasih. dipelajari juga. Oke, izin melanjutkan ya. Apakah Coach Fitri bersedia selanjutnya?
Minggu kemarin, minggu ini saya belum tidak melakukan sesi coaching sih coach, Mhm, karena mhm, memang kemarin ada sejumlah kegiatan eh, mhm, mhm. pesantren Ramadan di tempat saya begitu, sehingga memang Hmm, saya tidak melakukan coaching dan juga tidak melakukan perbincangan coaching begitu. mhm, Itu. Cuman tadi saya tertarik tuh apa yang perbincangan antara Coach Gung sama Coach Nia begitu. Ketika di kondisi itu, bolehkah kita memberikan gambaran? Oh, kalau yang kamu pilih ini itu yang saya tahu begini-begini. Misalnya, kalau yang bisnis itu nanti eh, kita akan ilmu yang akan kamu dapatkan ini. Kemudian nanti outputnya adalah begini. Kemudian kalau misalnya kamu masuk STAN itu begini. Kalau masuk, kalau mungkin tadi coachnya menambahkan dengan agribisnis itu begini. Apakah itu juga boleh dilakukan, coachku? di dalam sesi coaching ya. Iya. Oke. Itu sebenarnya kita kan sudah memberikan usulan dasaran. Di sesi coaching sebenarnya kan nggak boleh ya cara langsung Hmm. seperti itu. Mungkin dengan cara jika anaknya, Ustazah saya mentok banget nih butuh saran kan gitu. Itu pun kita masih saran apa yang Anda butuhkan gitu ya. Apa tujuannya kan gitu ya feedback ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau memberi saran, kita bilang dulu bahwa eh, kita keluar dulu ya dari sesi coaching gitu. Kalau Ibu ingin memberikan usulan atau saran, apakah diperkenankan? Tetap kita menanyakan seperti itu. Biasanya kalau di empati itu begitu. Kemudian kalau dia bilang oke gitu ya, ini saran saya boleh benar, boleh enggak, boleh dipakai atau enggak gitu. Kita sampaikan sharing kita, sharing lah gitu. Misalnya seperti tadi ya, Bu Guru punya pengetahuan nih gitu ya, ini atau punya pengalaman ini. Gimana menurut kamu? Tetap kita tanyakan ke dia. Hmm. Kita kan kayak memasukkan pemikiran baru ya. Kalau Ya. Utoro bilang ketika memang klien kita itu benar-benar mentok gitu ya, nggak menemukan sama sekali strategi atau mungkin juga ya hal-hal di dalam sesi itu, kita boleh kayak membukakan jendela baru gitu ya. Saya punya ini nih, eh, minimal tiga sih. Saya punya cara satu, dua, tiga gitu ya. Ini boleh kamu pilih, boleh juga enggak gitu. Mungkin tentatif gitu ya, kayak usulan dan saran gitu. Itu kalau sudah mentok banget sih gitu. Tapi kalau selama belum mentok atau mungkin setelah sesinya udah close gitu ya, sudah tutup, Oh. ya baru kita ngobrol. Misalnya tadi sih ibu kepikiran nih ada gini gini gini, tapi sesinya udah tutup kan. Oh. Oleh itu kan sharing kan. Ya. Tapi biasanya kalau secara empati itu tetap kita menanyakan gimana menurut kamu gitu. Jadi kita ingin melihat sudut pandangnya dia sesuai enggak. Jadi kita tidak terkesan memaksakan gitu, maksudnya tidak terkesan memaksakan usulan kita. Itu diperkenalkan dalam empati. Tetapi tetap ditanyakan bagaimana menurut kamu. Oh. Ya. Berarti ketika sesi coaching itu kita juga tidak boleh memberikan pandangan ya. Pandangan Mm-mm. kita begini itu nggak boleh ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi memperlihatkan gitu ya, pengalaman kita itu mungkin dalam kata-kata yang singkat gitu ya, misalnya Bu Guru pernah punya pengalaman gini 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 gitu ya, gimana menurut kamu gitu. Misalnya itu sudah kepentok banget ya, tapi kalau sedang lancar omongannya dia menggebu-gebu itu ya jangan. Misalnya kalau dia sudah kayak mentok terus bilang gimana ya ini Bu saya juga bingung ini gitu. Misalnya. Ya, kenapa saya tanya seperti itu yang sering saya hadapi dengan siswa saya itu, jadi mereka, Bu saya itu nggak tahu loh Bu, saya masuk jurusan apa loh. Lah kamu, eh, emang kamu nggak pernah browsing? eh jadi contoh misalnya, eh, kalau Hmm, pengen hmm. melanjutkan di Boga itu ya mereka taunya hanya masuk ke universitas pendidikan yang ada jurusan tata boga begitu kan. Hmm. Padahal kan sebenarnya luas banget gitu. Mau masuk yang apa namanya?
akademi pariwisata begitu kan bisa Hmm. begitu ya, atau Hmm. sebenarnya Hmm. masuk ke fakultas fakultas bahasa fakultas Hmm. bahasa dulu, kemudian nanti dia akan pergi kemana gitu kan, kemudian nanti Hmm. dispesialisasi ke mana, itu kan sebenarnya juga bisa. Cuman Hmm. anak itu hanya terkonsentrasi kalau di saya, kamu masuk mana? Masuknya UNES, UNJ, UNJ. Kenapa? Yang ada tata boganya. Lah, kenapa begitu? Saya bilang gitu. UGM ada loh. Saya bilang gitu. Emang ada, Bu? Ada. Coba deh kamu browsing. Jurusan apa, Bu? Jurusannya vokasi. Ada. Coba deh. Hmm. Dan jadi eh kadang anak itu ini dalam memilih jurusan itu kadang saya mau masuk apa ya, Bu? Gitu. Kadang saya bisa di ilah bola yang mau sekolah kan kamu gitu. Kadang saya bisa di karena Hmm. memang di tempat kami rata-rata eh, anak-anak ada anak yang pengen belajar tapi orang Hmm. tuanya udahlah kamu di sini aja gitu. Hmm. Terusin usaha orang tua karena sebagian besar murid saya kan punya usaha eh, warung ya, warung warung Tegal gitu, warteg gitu. Hampir Hmm. sebagian Hmm. besar kan itu. Atau ada yang bilang udahlah orang perempuan kok udah SMK SMK cukup begitu. Nah, itu Hmm. yang jadi kendala saya ketika anak-anak sebenarnya pengen melanjutkan sekolah gitu. Sehingga kadang saya kasih Hmm. wawasan yang seperti itu gitu. Hmm. Gitu. Berarti dia secara pengetahuan ya Ya, belum secara terbuka pengetahuan ya. juga minim begitu. Hmm. Makanya saya tadi, Hmm. bolehkah kita ngasih masukan begitu? Tapi berarti harusnya Hmm. ketika itu kita harus keluar dari sesi coaching dulu Masih berarti coaching ya. ya. Oke, Iya, itu baik. kan seperti mentoring jatuhnya ya, Iya, berdasarkan pengalaman. Mungkin bisa iya. membuka kelas untuk mentoring jurusan ya, memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan jurusan yang akan didapatkan anak-anak kali ya. Maksudnya Oh, seperti gitu ya. tadi ya, Oke, oke, kayak oke. tata boga itu lanjutannya ke sini bisa gitu kan membuka itu ya, memberikan Hmm, wawasan baru. Maksudnya di luar coaching ya, maksudnya itu ya. kan bisa Oh, oke. menjadi mentoring, mentoring pemilihan jurusan gitu. Kalau memperlihatkan informasi-informasi ya yang kemungkinan-kemungkinan pilihan karena kelihatannya mungkin anak-anak belum terbiasa ya Ya, untuk mencari informasi lebih jauh tentang kelanjutan dari jurusannya ya. 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 Oke, Hmm. oke, oke. Terima kasih, Coach. Jadi ada ide Baik. untuk ngasih kelas mentoring Iya, jadinya. kelas mentoring pemilihan jurusan gitu. Wah kan keren Ya, ya. Betul, betul. Jadi ide juga nih. Terima iya. kasih Coach Fitri. Jadi ide juga ini. Iya, jadi ide nih jadinya. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ada Oke. lagi, Kak Fitri? Cukup, Coach. Itu dulu, Coach. Baik. Kak Anastasia, apakah bersedia? Lanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Saya belum melaksanakan sesi coaching. Mhm. Yang saya lakukan adalah percakapan coaching dulu, Coach. Oke. Dan ini ada beberapa yang saya ajak untuk saya dampingi dan saya lakukan dengan percakapan coaching. Dan di sini saya menemukan yang di mana anak itu tidak tahu perasaannya apa. Nah, yang pertama itu anak ini sudah kelas 12 terlambat mengumpulkan tugas yang deadline-nya itu sebenarnya awal Februari kalau tidak salah. Hmm. Awal Februari ini kan sudah lama begitu kan ya. Hmm. Sudah keselang kemarin libur juga tuh juga belum selesai. Maka saya tanya, kamu belum upload videomu ke YouTube ya? Saya tanya gitu. Iya, Bu. Ada apa? Ada Hmm. apa? Gitu. Saya belum selesai. "Ah, apa apakah kamu perlu bantuan?" Saya tanya. Apakah Hmm. kamu perlu bantuan? Iya, saya perlu bantuan. Bantuan apa yang kamu perlukan? Bingung dia. Bingung, dia Hmm. nggak ngerti bantuan apa ya. Lama sekali. Hmm. Oke lah, nunggu dia lama gitu kan, saya tanya dulu. Oke, nak, perasaan kamu apa hari ini, nak? Nggak tahu, nggak tahu. Biasa aja.
Biasa aja itu bukan perasaan loh, saya bilang gitu. Biasaan itu bukan perasaan loh. Nggak ada, nggak ada. Nah, apa yang kamu pikirkan saat ini? Nggak ada, nggak ada. Hmm. Lalu saya tanya lagi, nah, kamu pengen apa? Nggak ada. Nah, kamu mau apa setelah lulus SMA nanti? Kamu pengen kuliah kemana? Nggak tahu. Masa sih? Kamu pengennya kemana kuliah? Aku nggak pengen kuliah, Mem. Aku mau kerja. Oke, bagus, bagus. Ya sudah ada jawaban nih. Nah, Iya. aku pengen kerja. Hmm. Kerja apa? Nggak tahu. Kamu lo pengennya apa? Kamu, saya bilang gitu. Kamu pengennya apa? Aku pengen kerja sawit, kebun sorang katanya. Pakai bahasa kami gitu ya. Artinya tuh Iya. dia pengen bekerja di kebun sawit, kebun Hmm. keluarganya, kebun bapaknya. Wah. Wah, bagus, begitu saya bilang. Bagus. Di sawit itu apa yang ingin kamu lakukan? Semuanya. Semuanya ini contohnya apa? Sebutkan satu saja. Yang saya bilang gitu. "Eh, bantu bapak, katanya. Apa yang kamu lakukan untuk membantu bapak? Katakan. Hmm. Diam, Bu. Diam coach gitu kan. Dia Hmm. tuh diam gitu kan. Hmm. Jadi di sini saya menemukan ya seperti yang dulu pernah coach katakan bahwa untuk mengenali diri sendiri saja kita juga ternyata nggak semuanya bisa ya. Ternyata Iya. itu sulit ya untuk mengetahui Hmm. apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan, aku pengen apa gitu. Untuk mengenali diri sendiri itu tuh apa namanya dia tidak mampu, begitu nggak mampu. Jadi Hmm. wah ini kalau ibaratkan dianalogikan dengan penyakit ini sudah penyakit yang sangat-sangat sangat kronis sekali. Coach, ya. Iya. Nah, begitu. Nah, ini sharing saya yang pertama. Jadi akhirnya ya em, saya bawa ke kelas kemudian nah ini teman-teman saya tanya lagi nih siapa yang kamu mau kembali kepada materi tadi ya materi tugas yang Hmm. belum dia selesaikan. Em, kamu pengen minta tolong sama siapa atau teman mana yang kamu rasa percaya yang bisa bantu kamu sebut satu nama begitu kan dia Hmm. sebut satu nama begitu kemudian saya tanya ke anak itu apakah kamu bisa membantu dia bisa mem oke bantu balik lagi ke anak ini tadi kamu perlu waktu berapa hari ini saya coba untuk bangun komitmen begitu Hmm. kamu perlu waktu berapa hari untuk menyelesaikan tugasmu sampai upload videonya di YouTube 3 hari Miss. Oke, 3 hari begitu. Lalu saya mengupdate yang kemarin di 1 hari pertama saya tanya bagaimana sudah sampai skrip mem katanya. Yang tanya saya tanya yang bantu. Pokoknya kamu harus bantu tuh dia yang kerja. Kamu hanya asisten aja. Bantu sesuatu yang dia nggak bisa lakukan. Sudah skrip. Besoknya lagi sudah latihan take videonya gitu. Kan ini kan mapel bahasa Inggris ya. Dia harus presentasi sendiri begitu. Oke, berarti ada progresnya. Jadi anak-anak ini perlu bantuan. Hanya merasa dia itu kalau nggak dibimbing, dituntun tangannya, ini nggak jalan. Nggak jalan. Padahal ini sudah kelas 12 SMA. Umur sudah 17 tahun gitu kan. Hmm. Sudah akan, itu tuh kalau udah lepas SMA itu kan sudah mandiri lah. Dia harus bisa berjalan Hmm. sendiri, itu nggak dituntun lagi gitu kan. Tapi ternyata perkembangan dia itu ya seperti itu. Nah, itu yang pertama, Coach. Saya juga mengadakan percakapan coaching dengan anak yang lain. Kali ini dia ini pantauan saya, pendampingan saya selama ini nih, dia dari kampung yang jauh, lalu tinggal sendiri, lalu dia tuh berteman dengan satu teman dari kampungnya yang juga sekolah di kota, tapi sekolahnya di sekolah yang berbeda. Nah, pokoknya kalau kalau dia tuh nggak masuk, di kosannya nggak ada kemungkinan dia ada di tempat kawannya itu. Nah, Hmm. begitu kan Wah. ya. Nah, akhirnya saya panggil. Jadi dia tidak masuk sampai saya suruh jemput. Saya panggil sepupunya, kan sepupunya yang tahu di mana kawan yang dari kampung Kampung ini. kelasnya nggak tahu. Nah, Hmm.
cari dia, tolong cari dia dan bawa dia ke sekolah, saya bilang gitu. Datang dia ke sekolah, sudah jam 8 lebih, sampai jam 9 tuh. Datang ke sekolah tuh nampak baru mandi gitu, rambutnya masih basah, masih segar gitu kan. Oke, saya tanya, "Eh, bagaimana perasaanmu pagi ini?" Nggak ada, nggak ada. Oke, baik. Saya tanya lagi sama gitu kan. Em, Teman-teman kamu nih imlekan nih di sekolah gitu kan. Kamu nggak pengen? Nggak tahu, nggak tahu gitu. Jadi kembali dia ini pertanyaannya tuh menunjukkan dia tidak tahu yang dia rasakan, dia tidak tahu yang dia pikirkan saat itu. Dia tuh maunya apa juga dia nggak tahu gitu. Nah, eh, kamu senang ya berteman dengan apa? Sering ya berteman dengan namanya si Pendra itu ya? Iya. Kenapa kamu senang berkumpul dengan dia gitu kan? Oh, anaknya nggak sombong. Oh, oke. Adakah hal lain yang membuat kamu tuh senang sama dia gitu? Satu frekuensi. Oh ya, satu frekuensi. Sekolah dia di mana? Di SMA X, dia bilang gitu kan. Apakah aturannya sama dengan aturan kamu di sini? Beda. Apakah dia sekolah hari ini? Tidak. Dia nggak sekolah? Enggak. Kenapa? Nggak tahu. Ada nggak sekolah, lalu kamu ikutan nggak sekolah? Bingung dia. Dia bingung, Coach. Nah, eh, ya di sini saya bisa mengakui saya stuck. Ketika anak itu sudah tidak bisa melihat atau memahami dirinya sendiri, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, mengapa dia melakukan tindakan itu, kita gali gitu, kita nggak menemukan jawaban yang kita kita inginkan, yang kita pahami itu menunjukkan dia paham dengan dirinya, lalu saya menjadi stuck, saya rasa seperti stuck gitu, berhenti di situ. Akhirnya ya saya cukupkan di situ, saya nggak bisa lebih jauh lagi karena dia aja nggak ngerti apa yang dia rasakan. Gimana saya mikir, gimana saya bisa memahami dia ya kalau dia aja nggak ngerti apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu. Rasa kayak saya tuh nggak bisa masuk ke dirinya dia gitu. Nah, seperti itu, Coach. Nah, itu pengalaman saya 1 minggu ini, dan yang dengan anak yang tadi suka apa namanya nginap pergi dengan kawannya itu, memang akhirnya saya memutuskan pemanggilan orang tua, kan saya wali kelasnya. Jadi saya merasa selama ini proses komunikasinya saya dampingi anak ini, saya panggil, saya coba menggali apa yang dia rasakan, apa yang dialami. Lalu informasi ini yang kalau yang penting saya bisa sampaikan ke orang tua, sampaikan ke orang tua begitu kan. Menyampaikan kayak misalnya, Bapak tadi Bapak menyampaikan anak Bapak sakit, tapi ternyata anak Bapak ini apa sehingga tidak jadi sakit, Pak. Status sakit saya ubah alpa. Karena dalam temuan saya dia tidak sakit, begitu misalnya. Jadi komunikasinya seperti itu, tapi kayak terputus nih, Bapak dengan anak ini keputus. Orang tua dengan anak ini keputus. Jadi eh, saya dampingi ke sisi anak-anak nggak bisa berubah. Saya sampaikan ke orang tua seperti apa perkembangannya. Harapan saya orang tua ikut memantau hari-hari anak di luar jam sekolah seperti apa, tapi nggak terjadi gitu. Akhirnya ya saya apa namanya putuskan untuk pemanggilan orang tua, dan harapan saya nanti ketika orang tua datang di hari Rabu nanti, undangan saya di hari Rabu, saya bisa ada percakapan coaching. Kalau coaching mungkin tidak ya, tapi kalau saya bisa pendekatannya dengan pendekatan coaching, harapan saya bisa saya lakukan, dan ada solusi nanti bagaimana tumbuh kesadaran dalam bapaknya ataupun ibunya dan juga dengan anak, dan kita pertemukan. Jadi harapan saya bisa sama-sama saling mengetahui perasaan anak bagaimana, perasaan bapak bagaimana, saya yang ada di tengah begitu untuk mencoba menjembatani. Demikian coach sharing saya. Wah, keren ya. Artinya menjadi apa ya, penyambung gitu ya. Apa nanti rencananya Coach ketika ketemu orang tua? Apa yang akan Coach sampaikan ke Coach? Nah, ketika saya panggil orang tuanya, tentu alasan saya memanggil, alasan saya mengajukan surat pemanggilan lebih dahulu, dan itu
berdasarkan kejadian terakhir. Tuh, kemudian eh, lebih pertama kepada menyampaikan kepada Bapak itu apa yang saya temukan, progresnya dalam catatan saya seperti apa begitu. Lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melihat hal ini. Karena apakah masih pengen sekolah di sini? Yang kamu rasakan sekolah di sini seperti apa? Harapan kamu apa? Begitu. Harapan orang tua seperti apa? Perasaan orang tua bagaimana? Ekspektasinya apa terhadap sekolah? Ekspektasinya apa terhadap anak? Lalu saya akan coba temukan. Semoga ada keterbukaan di sini. Begitu. Bahwa harapan anak apa? Harapan orang tua apa? Begitu. Itu Berarti sih anaknya Coach, ya. padakah, ikutkah atau hanya orang tuanya saja? Siapa? Anak. Saat pertemuan itu anaknya ada juga bersama atau orang tua saja? Mungkin ada saatnya anaknya belum ada. Jadi saya ngomong dulu dengan orang tuanya dulu. Ketika saya sudah menemukan nanti, karena kalau dengan anak kan saya sudah punya gambaran Ngobrol ya. begitu kan ya. Baru kemudian nanti kita pertemukan begitu. Jadi ketika saya dengan bapaknya, anaknya jangan ada dulu karena kan mungkin anak bapaknya nggak maunya anaknya dengar begitu. Atau Iya. kalau anaknya mendengar ada di situ bapaknya nggak mau cerita, nggak Hmm, nyaman karena betul pernah betul. terjadi di semester ganjil itu anak ini menunggak SPP sekitar 5 bulan sampai pada di kami itu kan anak kami swasta ya ya coach ya, jadi November itu harus lunas sampai November untuk ikut apa asesmen semesteran itu, lalu ketika Desember akan ngambil raport harus lunas sampai Desember begitu. Sampai awal November saya selalu ingatkan, kamu SPP-nya kurang 4 bulan. Kurang pokoknya sampai November gitu belum. Sampaikan ke Bapak, iya, iya, begitu kan. Nggak disampaikan ke Bapaknya gitu kan. Ketika sudah Desember, sampai ke Desembernya, awal Desember, kok belum? Saya sampaikan ke orang tuanya. Ternyata apa? Orang tuanya itu sudah kirim. Sudah transferkan uangnya, sudah kirimkan uangnya. Anaknya ini tidak mengirimkan. Alasannya bermacam-macam. Oke, alasan ketika saya sampaikan gitu, baru dia ngomong uangnya hilang lah, apa dan sebagainya begitu. Tapi orang tuanya datang tanggung jawab. Sebelum bagi rapor, datanglah orang tuanya bayarkan. Begitu. Tapi nggak ketemu saya, kan ketemu dengan TU. Ketika ngambil rapor, saya sampaikan Bapak bagiannya dengan keuangannya. Ada apa kemarin? Kok sepertinya ada informasi yang miss ya. Anaknya bilang katanya uangnya hilang dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Ya begitulah anak saya, dia nggak bilang gitu. Apakah Bapak marah dengan anak Bapak? Enggak, saya enggak marahin anak saya. Nah, di sini nih saya melihat bagaimana orang tua ini tidak punya Yes. ketegasan. Orang tua ini nggak tegas dengan anaknya. Ketika anaknya sudah bekerja memenuhi kebutuhan anak, anaknya ini tidak bertanggung jawab dengan itu, lalu sampai sekolah, artinya saya sebagai dari pihak sekolah gitu ya, sampai menegur, gitu ya, yang penting ini tanggung jawab diselesaikan oleh orang tua, selesai. Untuk si anaknya nggak ada lagi istilahnya bagaimana dia mengedukasi, mendidik anaknya untuk bagaimana Tanggung mengatur jawab. uang. Nah, tanggung jawab. Nah, jadi sini saya melihat, oke lebih baik mungkin saya perlu ngomong dulu nih dengan bapaknya secara khusus. Setelah saya bisa melihat dan bapak ini kemudian bisa punya satu keputusan solusi gimana dengan anaknya, baru nanti saya panggil anaknya. Memang agak lama sih pasti, nggak mungkin setengah jam selesai nanti itu. Tapi ya ini mungkin harus dilakukan karena supaya harapan kedua belah pihak ini terwujud gitu. Pasti bapaknya punya harapan, anak juga punya harapan. Oke. Demikian, Iya, Coach. iya, iya, setuju banget deh ya. Maksudnya jangan sampai bersamaan karena bersamaan kadang memicu konflik malah di sana ya. Iya. Oke. Tapi mungkin sebagai usulan saya, mungkin bisa ditanyakan nanti Coach menceritakan faktanya ya. Kan Iya. faktanya artinya kita kan sudah belajar observasi jernih. Anak Bapak begini, begini, begini sesuai fakta gitu. Bukan menambahkan dengan pikiran kita. Terus kita tanya orang tuanya gimana perasaan Bapak mendengar cerita Oh saya iya. itu. Kayaknya itu menghubungkan dia ya. Orang tuanya, oh gimana ya perasaannya sebenarnya apa yang dia inginkan kan gitu ya. Harapannya seperti apa. Mungkin itu
salah satu apa ya ide gitu ya mungkin kalau bisa digunakan ditambahkan. Apakah oke kan? Ya, Coach. Baik, terima kasih mengingatkan saya untuk checking. Ya, kembali karena itu ya untuk connection before education gitu ya. Selalu Ya. hubung dulu sebelum kan kita Mm-mm. mau mendidik itu tadi ceritanya mendidik orang Mm. tuanya, mendidik anaknya. Tapi kunci dari pendidikan itu nah connection dulu, terhubung dulu, baru education. Kalau sudah tersentuh, gampang mendidiknya. Oh, benar. Benar. Kalau tadi yang perasaan itu memang pada umumnya ya anak-anak yang saya temui sekarang mungkin lebih dari 70% itu seperti itu ya anak-anak yang sudah besar itu. Jarang yang bisa mengungkapkan perasaan gitu apa keinginannya gitu ya. Nah, biasanya saya memulai dengan guessing ya, apa sih menebak perasaannya sih. Apakah kalau dia bilang eh, apa nggak tahu nih gitu. Apakah kamu ngantuk? Apakah kamu saya akan tanya, apakah kamu sedih? Apakah kamu bosan? Apakah kamu bingung? Gitu. Saya yang nanya sampai dia bilang iya. Oh, kamu bingung. Apa yang buat kamu bingung? Dia tuh, nggak tahu. Oh, kamu bingung karena ini. Pokoknya saya tebak aja gitu. Saya tebak sampai dia bilang enggak, iya gitu. Biasanya gitu. Karena memang benar ya, eh, tidak terbiasa. Satu, tidak terbiasa. Dua, sekarang anak sekarang tuh lebih pasif karena teknologi ya. Maksudnya dia lebih tidak kreatif itu karena menunggu ya. Misal kayak tayangan TV kan nunggu gitu ya. Nunggu siaran. Nah, beda kalau orang membaca itu kan kalau kita zaman dulu kan suka membaca. Membaca itu kan imajinasi. Dari bacaan itu kita ngebayangin inilah, ngebayangin itulah gitu ya. Pengen melakukan ini, itu kan kreatif. Kalau anak sekarang kan lebih ke disajikan gitu. Sehingga dia Mm-mm. nggak punya ide gitu ya. Mm-mm. Ya, misalnya kayak tayangan di TikTok atau di FB atau di IG itu kan di scroll, scroll, scroll gitu ya. Dia selalu hanya menikmati, menikmati gitu. Untuk kreatif itu eh, berkurang sekarang kesempatan anak-anak untuk kreatif. Jadi memang benar sih, jadinya seperti itu. Nggak tahu, nggak kenal dirinya karena dia menunggu, menunggu, menunggu gitu ya. Pasif, anak sekarang lebih banyak pasif sih saya lihat. Oleh karena itu, memang pendekatannya juga menjadi lebih lebih apa ya menantang ya. Jadi kita yang mengguessing gitu ya, menebak, menebak, menebak. Maunya ini kah, maunya itu kah? Kamu oke kah dengan begini? Sampai dia apa ya sampai dia sadar satu saat gitu ya. Itu sih yang saya bisa lihat juga ya maksudnya di anak-anak. Jangankan yang sudah besar gitu ya, yang masih kayak saya SD aja ya, yang setiap hari saya ketemu gitu ya juga beberapa anak itu belum tahu menamai kebutuhannya atau perasaannya itu. Memang benar-benar masih perlu bantuan ya di awal-awal. Jangankan itu saya juga ya dulu. Di 9 tahun yang lalu ya sama seperti itu gitu ya. Hanya beberapa sih tahu sedih, tahu lah gitu, marah tahu, tapi yang lainnya belum dan nggak tahu marah itu karena apa gitu. Kita cenderung marah itu ya karena tadi saya dimarahi kan gitu ya. Mm. Saya kesel banget loh tadi karena ibu saya marah gitu, padahal nggak tahu karena mungkin kepentingan kita nggak terakomodir ya. Seperti itu. Itu mungkin dari saya ke ah, Tanya Satu lagi, sedikit, Coach. Coach. Eh, nggih. mari, 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 mari. Seru ini. Silakan. Satu lagi Duluan, Coach. saya teringat satu hal tentang bagaimana saya teringat dulu ketika Coach di awal kita pertemuan yang di hari Sabtu ya. Kita mau berempati ke diri sendiri atau ke orang lain. Ini kisah tentang si Iya, bos yang iya, marah-marah itu. iya. Nah ini eh, saya mau mencoba untuk ini konteks pekerjaannya karena waktu itu kan Iya, dengan pekerjaannya lalu iya. ini saya mau mencoba jujur dengan bos saya, pimpinan saya gitu tentang apa yang saya rasakan begitu. Jadi eh, saya dengan beberapa guru tim kecil lah itu dipanggil untuk dimintain saran akan eh, ada konsep-konsep tertentu dari beliau begitu kan ya. Lalu beliau itu kan memang salah satunya itu memberikan keinginan beliau tentang kegiatan pelepasan kelas 12 begitu kan. Punya konsep A. Padahal
ini dari tim Wakan ini udah jalan konsepnya B, kan gitu kan, Oh. nah kan gitu kan, ini udah jalan, ini beliau tuh pengennya tuh yang itu memang berbeda, sangat berbeda, bukan sesuatu yang bisa di match-kan Mix. gitu, nggak bisa. Nah, maka teman-teman yang saya itu yang dipanggil itu tuh sudah mengatakannya tidak setuju, tidak setuju. Saya pun juga punya alasan mengapa saya nggak setuju gitu gitu kan. Mhm. Termasuk saya katakan begini, saya manggilnya bruder ya, kan memang itu memang religius kaum rohaniwan gitu kan. Kami manggilnya Mhm. bruder. Bruder, kalau itu kita paksa lakukan, Mhm. saya cemas, bruder. Saya Mhm. khawatir akan ada konflik besar. Jadi saya mencoba untuk saya Akan mengungkapkan, saya perasaan yang jujur, sikap iya, sendiri jujur gitu dengan ya. perasaan saya sendiri gitu kan. Iya, Mhm. itu sesuatu yang saya belum pernah lakukan dan Mhm. kepimpinan saya, bahkan ke Mhm. teman saya gitu kan, bahwa Mhm. bagaimana kalau hanya pikiran aja yang kita sampaikan, tapi perasaan kita nggak pernah sampaikan. Dan Mhm. ketika saya sudah menyampaikan itu tuh saya melihat ekspresi wajahnya itu kayak, hah, kayak, oh kayak sana kemana tuh kayak, oh gitu ya. Itulah yang dirasakan oleh bawahan saya ya. Kalau saya maksakan ini terjadi gitu. Jadi dari saya mau berempati dengan diri saya sendiri, coach. Jadi saya merasa lega. Saya merasa lega ketika saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Ternyata saya Mhm. bisa menjadi lebih damai gitu kan. Gak hanya Wah. yang orang lain gak hanya tahu apa yang saya pikirkan di tataran Mhm. sini, tapi Mhm. juga apa Iya, yang iya. saya rasakan. Karena Mhm. kemudian pendekatannya itu menjadi apa lebih lebih kena gitu ya. Apa ya? Saya Mhm. nggak nemukan istilahnya lebih Iya, kena gitu. connection gitu ya, kayak Koneksinya nyambung gitu, iya. kabelnya ke sana gitu Heeh. ya. Mm-mm. Bosnya nggak marah, tapi justru memahami gitu ya. Ya, Dia juga heeh. memahami kita jadinya kan Heeh, ya, gitu. Gitu. atasannya. Kemudian ada hal lain lagi gitu kan yang saya sampaikan gitu bahwa eh, tentang bagaimana trust. Kami ini kemarin setelah ada kegiatan retret ya, kalau dalam bahasa kami retret begitu. Itu satu sekolah satu unit ini setuju kita akan mengangkat trust begitu. Mhm. Nah, beliau ini merespon itu tuh beliau sudah bikin program nih untuk trust itu apa aja. Lalu dan itu juga dituangkan dalam topik yang kita bahas dalam tim kecil ini. Lalu Mhm. saya menyampaikan, saya ingin merespon trust itu. Saya katakan salah satu itemnya adalah bahwa trust ini harus kita perbaiki di sisi level internal dulu, Mhm. bukan dengan level ke eksternal, tapi internal dulu, begitu. Eh, yang saya rasakan, trust ini harus dibentuk dari pimpinan ke bawah dan sesama karyawan dan guru. Kita ini kurang rasa aman untuk menyuarakan pendapat, untuk Mhm. berbagi, begitu. Saya memang jujur itu pribadi yang saya rasakan dan saya membangun keberanian untuk mengatakan itu Mhm. kembali, Mhm. nggak hanya di level Mhm. pendapat konsep, tapi juga apa sih yang saya rasakan. Dan saya melihat beliau itu meresponnya dengan cara menyampaikan di grup itu kemarin gini, Bapak Ibu kalau Jumatan kami kan hanya sampai jam 12 begitu kan. Mhm. Sementara jam kerjanya kan sampai jam 2. Jadi Mhm. pulang sekolah itu biasa kami gunakan untuk koordinasi begitu. Mhm. Nah, nanti disampaikan di WAG itu karena memang kesibukan Imlek begitu ya, jadi ada yang kesana kemari nggak ada bisa duduk Mhm. satu waktu dengan yang sama di sesi paginya. Jadi Mhm. menyampaikan nanti siang kita akan koordinasi, kita akan melihat kembali trust, lalu kita coba untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan dengan rasa lebih apa ya istilahnya itu bahasanya dia itu bukan kayak bahasa kita di coaching, empati coaching ya, tapi Mhm. intinya tuh Jujur terbuka ya maksudnya nah ya. kayak gitu, Mhm. terbuka kayak Apa gitu-gitu artinya adanya gitu ya. kayak seperti itu. Lalu melihat Mhm. oh beliau ini satu bersyukur gitu, terus satu merasa senang bahwa kepala sekolah saya merespon Mhm. apa yang saya katakan, merespon Mhm. apa perasaan saya gitu kan. Iya, Itu iya. ternyata suatu suatu hal yang apa ya membahagiakan diri saya sendiri gitu. Artinya nggak saya pendam, nggak saya pendam Mhm. sendiri gitu kan.
eh, saya keluarkan, nanti respon orang lain sih terserah, kita nggak bisa kendalikan. Iya, Tapi iya. paling tidak responnya dari yang kita rasakan kita udah keluarkan. Kalau nanti responnya memang sesuai seperti yang kita harapkan, tentu kita akan jauh lebih bahagia. Kalau respon yang kita terima itu tidak sesuai dengan Berbeda. yang kita harapkan, ya memang itu di luar kendali kita. Mhm. Jadi kita pun pasti sudah siap dengan hal itu. Ah, itu Ah, coach keren. sharing saya dalam minggu ini memang Wah, luar biasa. artinya ini ya, maksudnya dengan mengungkapkan diri dengan jujur itu ternyata kebutuhan kita akhirnya terpenuhi ya, walaupun tanpa Iya, dikatakan, maksudnya tanpa minta itu kan nggak ada request ya, cuma iya. mengatakan yang jujur gitu. Ajaib Mm-mm. banget ya, Iya, ajaib. benar. Luar biasa. Kita lega, Eh, maksudnya di sini selesai, mm-mm. Mm-mm. terhubung dan orang ya terserah dia, maksudnya responnya seperti apa, tapi ternyata responnya itu memenuhi keinginan gitu ya. Iya, jadi emang Wah, dampaknya gitu kan, dampaknya itu iya, besar gitu ternyata besar. gitu. Baik, kalau Oke. apa namanya, kadang kan kita nggak sepenuhnya, kalau saya ya nggak, ada kalanya kita masih mengungkapkan dirinya itu belum kena perasaan. Saya juga kadang mengatakan ini menurut pikiran saya. Saya berpikir bahwa gitu. Jadi saya mengakui juga dengan jujur itu pikiran saya. Saya nggak menyatakan ini kita atau apa saya. Pokoknya saya bilang gitu. Jadi misalnya ini kalau pikiran kan gini ya, masih ada pikiran misalnya saya berpikir bahwa kalau ini dilakukan itu berat gitu ya. Padahal kan perasaan itu berat ya. Tapi saya Nah, belum, misalnya belum sampai ke perasaan, saya nggak mengatakan bahwa ini pikiran gitu. Itu kan jujur juga ya. Saya berpikir kalau ini dilakukan pasti berat, misalnya. Berarti perasaannya mungkin ada perasaan tidak sanggup gitu ya, berat gitu ya. Tapi belum sampai saya juga mengatakan begitu. Kan jujur ya, maksudnya bahasa yang jujur banget, terbuka apa adanya, mudah dipahami orang gitu ya. Dan membangun keterhubungan tadi ya, sehingga bisa mendidik sebenarnya secara tidak langsung ya, mendidik orang lain kan. Oke, baik. Terima kasih Coach ya, Anastasia untuk sharingnya. kasih Mungkin tadi coach. ada ini ya, ingin tambahan dari Coach Nia ya. Oh Apakah iya, tadi? ini Coach tentang ya kita tadi dari obrolan Coach Anas, kita memang punya permasalahan yang sama dengan anak-anak gitu. Jadi Hmm, ya termasuk dengan diri kita sendiri karena tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Jadi hmm. pas nanya perasaan ke mereka tuh buntu. Pokoknya tertutup tuh. Tidak ada yang tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Saya juga kemarin coaching begitu datang saya tanya perasaannya apa, tidak Ji Ustazah, tidak apa-apa Ji, kayak gitu gitu. Oh, Ji. Betul-betul tidak ada, betul-betul memang tidak tahu. Nah, kan Hmm, tadi Coach Gung bilang 9 tahun yang lalu berarti sudah ada proses bagaimana coach sendiri hmm, bisa mengungkapkan itu. Nah, gini Coach, hmm, ada ide enggak sih Coach untuk kita latih anak-anak kita untuk kasih keluar perasaannya gitu Coach? hmm, Apakah berdasarkan pengalamannya Coach sepanjang 9 tahun ini gitu Coach, hmm. yang bisa kami kasih ke anak-anak supaya mereka terbiasa gitu dengan membuka perasaannya gitu. Perasaannya. Jangan kalau ditanya enggak tahu. Aduh, kita juga buntu. Kita juga nggak tahu gitu ya. Kita juga enggak tahu gitu. Iya, iya, iya. Kalau simpelnya sih biasanya saya membuka kelas gitu pasti otomatis ya, selamat pagi, Hmm. ya apa kabar gitu, gimana perasaannya hari ini gitu. Kalau masih jawabannya baik, saya akan menggunakan siapa yang hari ini bahagia gitu Hmm. ya. Jadi kan saya, gitu. Siapa yang hari ini excited gitu, saya gitu. Nanti kalau misalnya ada beberapa anak, misalnya ada dua gitu yang nggak angkat tangan, saya akan tanya kamu hari ini merasa apa gitu. Kalau dia belum bisa mengungkapkan, saya tanya, apakah kamu sedih, apakah kamu senang, apakah kamu apa gitu. Hmm. Kan lebih sedikit kita menebak ya kalau kelas kita banyak. Kalau kita tanya Ya, satu-satu mungkin butuh waktu, tapi kan butuh ada waktu. perasaan yang umum ya pagi itu. Siapa yang pagi ini Hmm. aman gitu ya, siapa yang nyaman, siapa yang
perutnya sudah penuh gitu ya, merasa kenyang gitu ya. Kayak gitu. Oh iya, oke oke oke. Ngantuk gitu kan, itu kan masih ini ya umum. Itu untuk memulai dia kayak saya, oh ya, kan jadi kembali kan, oh ya saya seneng loh hari ini, oh ya saya sedih, oh ya gitu. Jadi Hmm. dari situ sih nanti lama-lama udah bisa kita tanyakan, mungkin sekitar sebulan, 2 bulan. Kalau untuk latihan Hmm. diri sendiri, kalau memang belum tahu ya menggunakan itu kata-kata perasaan itu kita lihat sama kebutuhan ya. Hmm. Nanti kalau untuk diri, kalau untuk anak-anak, kalau dia sudah kenal perasaannya, nanti lama-lama kita tanya apa yang menyebabkan, gitu. Sedih, apa Oh, yang ya. menyebabkan. Misalnya saya sedih hari ini, kok sedih, gitu. Apakah karena di rumah, apakah di sekolah, gitu. Kalau dia belum tahu, saya biasa nanyain gitu. Apakah sedihnya Hmm. karena di sekolah, apa di rumah? Kalau di rumah, sedih karena mama atau papa, gitu. Kakak atau adik, gitu. Nanti ketemu kalau mau lebih dalam gitu ya. Kalau Ya, dibilang ya. ibu gitu. Emangnya ibu bilang apa? Gitu. Oh ibu tadi bilang cepet-cepet gitu. Misalnya dimarahi, disuruh cepet-cepet ke sekolah gitu. Waktu makan disuruh cepet-cepet makan. Gitu. Misalnya kan gitu ya. Oh kamu masih pengen makan, butuh waktu ya makannya. Kayak itu sih Hmm. biasa. Hmm, hmm, Apakah hmm, hmm. menjawab kan? Ya, ya, ya. Hmm. Ada bayangan berarti guru-guru kami mungkin di sekolah menyapanya mungkin begitu buka kelas harus ada sapaan mengenai perasaan biar anak-anak Hmm. belajar Ya, belajar itu ungkap biasanya selalu perasaannya. itu Mungkin ya. 1 menit saja mungkin sudah Mm-mm. cukup lah itu. Ya, Waktu 5 menit cukup kalau mau umum ya, ya. Kalau ya. misalnya kita mau lebih dalam, itu biasanya saya di perjumpaan yang umum tuh buat lingkaran kayak gitu ya. Akhirnya nanya Hmm, satu-satu. Itu mau lebih dalam. Mungkin hmm, 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 hmm. kalau di saya namanya morning circle ya. Di pagi itu butuh waktu 30 menit untuk kami itu sekitar bertiga puluh ya. Sama gurunya, sama muridnya. Itu cukup. Kalau mau lebih dalam. Kalau setiap pembelajaran selalu ditanyakan di awal dan di akhir. Hmm. Itu kayak refleksi juga kan dari guru. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Di awal dan di akhir ke ya. Ya, Oke, oke, namanya oke. check Bisa, in bisa, dan bisa. check out gitu ya. Hmm, oke, Check oke, in oke. dan check out. Gitu. Di pagi hari dan di sore hari ya. Check in ke perasaannya, kemudian di check Iya, out dengan perasaannya. Oh, iya. oke, Sebelum pulang juga nanya apa perasaannya oke. hari Sip, ini. sip, sip. Ya, oke, oke. Ada bayangan lah, Coach. Terus kalau Iya. misalnya kita, Coach, kita ini yang mau terima perasaannya orang gitu, Hmm. Terima itu maksudnya gimana? ya bawahan yang kasih keluar perasaannya ke kita. Cuman menurut pikiran kita, apa namanya, mungkin tidak sesuai dengan pendapat kita gitu, Coach. Hmm. Misalnya gimana? Misalnya gini, aduh, saya apa sebenarnya yang ini tuh tidak perlu kerja yang begini-begini ini bikin 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 bosan dia gitu. Cuman lah namanya tugas masa bosan. Hmm. Ya, Merasa bosan ya. ya merasa bosan dengan tugasnya. Cuman lah ini Heeh. kan tugasmu masa ya bosan. Iya, iya, iya. Ya, saya Oh, maksudnya menanggapi kok perasaan pikiran bosannya tuh kayak mana itu ya. menanggapi bawahan yang mengatakan saya bosan nih, Bu. Gitu. Mm-mm. Oke. Apa yang menyebabkan bosan, Bu? Kan gitu ya. Karena tadi ya Hmm, tugasnya monoton gitu ya. Oh. ya, ya karena Berarti memang kan sudah harus begitu ya. Mm-mm. artinya mungkin kita bisa sampaikan artinya dia ada di situ tuh kan pilihan sebenarnya ya. Iya Pilihan dia betul, gitu ya. pilihan dia ya Ibu betul. berada di sini ini sebenarnya atas kemauan sendiri atau ada yang memaksa kan gitu ya. Oh betul, iya betul betul Eh, betul betul. dari pilihan Menanyakan itu pilihannya lagi ya. tanyain Betul apa betul. manfaatnya mungkin dampaknya yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan ibu terpenuhi selama di sini gitu apa saja Mm-mm. kan untuk melihat dia ada di sini itu sebenarnya karena kamu loh milih karena ada kebutuhanmu terpenuhi
Walaupun kamu Hmm. ngeluh, ternyata sebenarnya kita ingin mendidik begitu loh. Ya, betul, betul, Ya, betul, betul, walaupun betul, kamu betul. mengeluh itu, kamu terpenuhi loh sini finansialmu, kan gitu misalnya. Ya, Paling ya, nggak itu betul. ya, orang datang bekerja, ngeluh-ngeluh, masih tetap bertahan, karena ada kepentingan dia masih terpenuhi, kan gitu ya. Mungkin finansial, mungkin juga Betul. ada rekan, koneksi, atau Mm-mm. hubungan gitu ya. Mm-mm. Mungkin dia butuh komunitas, kalau dia keluar, Hmm. ada komunitas Mm-mm. lagi, gitu ya. Mm-mm. Ya, namanya setiap pilihan kan ada resiko kan. Ya, Risikonya tadi ada bosan, tapi kan ada risiko indahnya. Setiap bulan gajian, masih ya, ada teman untuk ngobrol. betul, 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 betul. Gitu. Punya Jadi harga harus diri. kita lihat gitu ya, risiko dari Betul, pilihanmu betul, gitu. betul, Kalau betul, betul. masih lebih banyak dipenuhi, berarti kan itu yang menyebabkan Anda memilih di sini. Kalau memang udah nggak ada dipenuhi ya, mari cari pilihan yang Hmm, lain kan gitu ya. betul, Kita betul, kan nggak betul, sadar betul. sebenarnya gitu, kita suka ngeluhin gitu ya. Besok saya Betul. harus datang pagi ke sekolah harus ini. Karena sebenarnya kita yang milih itu kan datang pagi. Karena apa? Karena kan kita komitmen kita kan mungkin gitu. Atau Mm-mm. mungkin kalau kita sering datang terlambat ada efek dengan apa gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Itu. Untuk menyadarkan itu sih sebenarnya. Menyadarkan bahwa Anda itu memilih loh di sini. Pilihan itu ada Hmm. risiko gitu, nggak enak semua kan? Betul, betul. Ya, oke, oke, Kan oke. nggak Terima pernah kasih. mereka mengeluhkan gitu, wih gajiku gede loh, kan nggak pernah dikeluhkan, pasti yang nggak enaknya dikeluhkan gitu. Betul, betul. Ayo lihat gitu, apa yang didapatkan di sini. Mungkin bisa ditanya ya, Mm-mm. apa saja yang didapatkan di sini, apa saja yang tidak didapatkan, kan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dilihat Ya, dari ya. situ seperti apa, mau memilih tetap di sini atau memilih menemukan yang lebih, misalnya yang lebih memenuhi kan Kebutuhan. Oh, itu ya. sih. Oke, oke, Jadi oke. kita meresponnya mengakui dulu ya perasaan, terus menanyakan kebutuhan-kebutuhan dia yang terpenuhi, Mm-mm. kemudian yang tidak, dari situ apa gitu ya, apa ininya, apa pilihannya kan gitu ya, tetap tinggal atau ya kan membangun kesadaran kan, Ya, betul, betul. kesadaran akan pilihan. Dan Mm-mm. kadang orang tidak bertanggung jawab sama pilihannya. Oleh karena itu kita sadarkan ya, kamu tanggung jawab dong sama pilihanmu gitu. Betul, betul, betul. Eh, itu sih. Caranya seperti tadi. Sehingga nggak konflik ya. Kita Ya, akui dulu betul. perasaannya kan. Oh Betul, bosen ya. betul. Apa yang menyebabkan bosan? Ya, betul. Konfliknya tuh dengan saya sendiri maksudnya. Konflik Oh dengan pikiran saya sendiri maksudnya. Ini orang, ya iya iyalah iya kamu iya. harus datang pagi, namanya juga kerja, masa iya Iya. terlambat terus, terlambat terus. Oh jadi konfliknya ternyata dengan Ya, iya konfliknya sih. dengan saya sendiri, maksudnya saya dengan pikiran saya dengan perasaan saya sendiri yang konflik. Saya bilang gini, ya Oke. tetap saya harus buka telinga untuk mendengar, tapi ya Iya. ada juga yang ini orang nggak ada sekali prinsipnya. Iya, berarti kebutuhan akan konsistensi mungkin ya, Konsistensi komitmen ya, betul. terganggu ya melihat fakta itu ya, Kot ya. Iya, betul, betul. Awal-awal rajin, lama-lama terlambat terus masuk kelas, terlambat kalau ada kegiatan. Ya ampun. Kan. Berarti kan bisa mengungkapkan perasaan dengan ini ya, jujur ya. Ketika saya melihat ini, saya merasa bingung mungkin atau merasa apa, lebih ke merasa apa kalau melihat bawahan misalnya seperti tadi ya datang tidak sesuai, melebihi dari waktu yang sudah ditentukan kan itu Ya, ya. betul, betul. Perasaannya Kot apa di situ? Jengkel karena Karena tidak komitmen. iya, kebutuhan komitmen terganggu Ya, gitu, ada perasaan komitmen, jengkel sih. kebutuhan, komitmen terganggu, betul. Mm-mm. 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 Jadi sekarang kan pilihannya apakah Kut berempati dengan Kut gitu, apakah Mm-mm. mengekspresikan dengan jujur kepada dia bahwa saya terganggu loh gitu kalau melihat ini, boleh nggak? Oh iya gitu ya, iya Kan dia betul nggak betul tahu betul, kalau Kut betul terganggu, betul 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 betul. pengen ditahu nggak gitu? Iya 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 iya, mau mau. Betul betul betul, Dibilang saya mau kan dia orang nggak tahu sakti kan. saya terganggu. Kan dia belum tentu sakti ya bisa tahu apa yang Kut rasain. Kut pada Iya senyum iya kan, iya. kamu terlambat ya. Jadi dia mungkin mikirnya, oke nih nggak masalah kayaknya gitu. Iya betul.
Iya, 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 iya. Iya, oke, Hmm, oke, 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 Coach. Aman, aman. oke. Baik. Kita belum mendengar dari ini ya, dari Coach Daisy. Halo Coach Daisy, apakah ada yang hendak disampaikan? Ya, pagi Coach, pagi semua teman-teman. Iya, saya Pagi. menikmati aja sih ya, mendengarkan semua pengalaman teman-teman dan juga apa yang bisa saya juga ikut pelajari lah Hmm. dari pengalaman teman-teman. Ya, memang untuk minggu ini saya kan tadi berusaha untuk minggu lalu ya, saat sesi empathy coaching kan saya mau berusaha untuk bicara dengan kakak ya dan juga mengungkapkan perasaan saya. Tapi belum ada dapat waktunya yang pas gitu coach. Jadi selalu ada sesuatu yang mungkin belum 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 pas lah waktunya itu. Tapi dari beberapa interaksi yang saya bisa lakukan dengan kakak itu ya ternyata yang saya bisa dapatkan adalah ternyata dia ada satu apa ya kayak seperti tuntutan ataupun tekanan ya mungkin saya lebih bisa bilang tekanan dari suaminya. Nah itu hal-hal yang mungkin saya pikir ya itu tidak bisa saya intervensi Hmm. atau mungkin coaching. Tapi ya dari situ dia juga pernah mengungkapkan bahwa dia tuh lelah gitu, lelah menjadi Hmm. apa apa ya namanya mungkin kalau secara kasar mungkin bisa dikatakan sebagai sasaran ya. Sasaran Oh. mungkin karena kecewaan atau ada saya tidak tahu lah ya maksudnya bagaimana ya mereka karena kan saya tidak bisa intervensi Hmm. terlalu jauh. Hmm. Hmm. Jadi dia lelah dengan sikap suaminya. Nah itu dalam hati saya nggak bisa nggak bisa mengungkapkan ke dia bahwa itu kan suami pilihan kamu gitu kan kamu yang Hmm. memilih dia. Kalaupun ada plus minusnya ya Hmm. istilahnya itu udah menjadi bagian dari hidup kamu gitu kan. Nah, itu Hmm. istilahnya jadi dia sepertinya sepertinya mau mengungkapkan kelelahan dia itu dengan apa ya kalau bahasa Inggris itu take it on me gitu, blame it on me. Hmm. Nah, itu yang istilahnya saya bilang nggak itu dalam hati saya itu nggak fair dong istilahnya kan. Nah, tapi belum sempat ke sesi coaching. Belum sempat ke sesi empati coachingnya belum sempat sih coach jadi mungkin ya eh saya masih mencoba sih masih mencoba nanti mungkin ada kesempatan lain atau gimana lebih tanpa dia sendiri mungkin menyadari bahwa saya sedang mengcoaching dia gitu sih coach rencananya ya strateginya lah istilahnya gitu coach. Nah akhirnya justru kemarin malah saya jadinya mengcoaching eh yang belajar bahasa Inggris sama saya coach. Hmm. Iya. Saya bilang kira-kira ya saya tanyakan juga perasaan kamu pagi ini atau siang ini bagaimana seperti itu kan coach. Terus dia bilang ya saya lagi senang bahagia. Terus kira-kira apa yang kamu tujuannya untuk ikut kursus Inggris ini apa dengan saya apa gitu kan ya bang karena untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi dan saya bisa apa dia bilang bisa memberikan kesempatan lebih baik lagi bagi adik-adik saya. Dia bilang gitu. Maksudnya kesempatan bagaimana? Saya bilang. Iya, kesempatan untuk mereka bisa belajar lagi, bisa mereka mendapatkan kesempatan lebih lagi dalam hal pendidikan gitu kan supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia bilang, oh oke gitu. Dengan caranya seperti apa? Misalnya kan langkah-langkahnya, stepsnya ya itu Hmm. tadi dengan belajar bahasa Inggrisnya. Oke, berarti apakah ada hal yang misalkan membuat kamu terhambat dalam belajar? Saya bilang gitu kan. Eh, Dia bilang enggak sih coach, cuman mungkin karena masalah waktu. Dia bilang karena kan perbedaan waktu di tempat dia dengan saya itu berbeda 1 jam. Hmm. Oh gitu. Jadi ya kadang-kadang kan
ada hal-hal yang mereka perlu lakukan sehingga ada kesibukan terus tidak bisa. Sementara saya lagi free. Terus saya lagi free, ya kan? Mereka lagi free, sayanya yang lagi ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Nah itu, jadi permasalahannya di situ aja sih letaknya. Nah seperti itu. Jadi coachingnya ya sesinya lebih ke sana, bukan bukan yang saya apa ya rencanakan lah istilahnya sebelumnya Hmm. gitu kan. Nah, ya, tapi kalau dengan kakak ya itu sih sejauh itu yang saya bisa dapatkan sih itu coach gitu. Nah itu untuk kakak ini kan kadang-kadang ya kalau saya tuh kan kalau lagi ada sesuatu yang tidak berkenan di hati saya ya dengan apa yang dilakukan tuh saya punya sifat yang suka silent treatment gitu coach. Nah dia tahu kalau saya sudah silent itu berarti ada sesuatu yang tidak Oh. berkenan gitu di Hmm. sayanya. Nah itu jadi dia untuk mengucapkan kayak kata sorry ya kemarin misalkan saya mungkin kata-kata saya nyakitin kamu atau apa tuh enggak, tidak dengan kata minta maaf gitu secara Hmm. gamblang gitu ya, tapi dengan eh, cara lain ya misalkan seperti ini dia mau coba untuk berkomunikasi dengan saya atau misalkan membicarakan hal lain gitu, hal-hal yang di Hmm. klinik atau apa gitu coach. Jadi Hmm. cara minta maafnya tuh agak unik ya buat saya gitu coach. Hmm. Hmm. Tidak, Hmm. tidak seperti kalau oke kalau saya salah saya minta maaf gitu kan ya coach ya, saya Hmm. bilang oke mungkin saya kemarin ada sesuatu yang menyinggung kamu atau sesuatu yang tidak Hmm. berkenan gitu ya saya minta maaf itu kan saya langsung ya coach. Hmm. Tapi Hmm. kalau dia mempunyai cara yang lain gitu tidak Hmm. tidak Hmm. terbiasa dengan kata minta maaf gitu loh coach. Hmm. Nah ini untuk hal seperti ini misalnya untuk menyampaikan pesan saya ini ya saya masih gimana ya coach. Untuk secara gamblang gitu loh kemarin kata-katamu tuh menyakiti hati saya loh gitu loh coach, masih belum belum bisa secara gamblang gitu loh coach menyampaikan ke beliau ini. Itu yang masih agak menjadi halangan tantangan lah mungkin tantangan buat saya gitu coach. Gimana ya coach, boleh minta sarannya barangkali. Jadi kan kalau saya dengar coach sudah apa ya berempati gitu dengan kakak ya. Maksudnya kakak itu Mm-mm. ternyata ada A, B, C, D gitu ya. Maksudnya Iya itu juga betul, sudah coach Desi menyadari di luar kendali gitu ya. iya Nah sekarang betul kembali coach. lagi tujuan coach Desi untuk dipahami sama kakak itu ternyata belum terwujud ya. Karena tadi Belum. kalau Mm-mm. saya dengar kan baru coach Desi yang memahami oh kakak saya seperti ini gitu ya. Kalau perasaan Mm-mm. coach Desi sendiri setelah mengetahui apa yang mendengar atau melihat gitu ya yang dikatakan Mm-mm. kakak itu apa tuh? Iya sebetulnya mau berempati sih lebih ke empati ya, Ada jadi rasa istilahnya empati. lebih merasa kasihan mungkin ya coach ya. Oh, Hmm. ternyata kamu salah pilih ya atau bagaimana istilahnya gitu coach. Ya istilahnya eh apa ya sih kalau mau bilang misalkan ya itu resiko ya, setiap pilihan itu kan ada resikonya. Apakah kamu senang, apa bahagia atau sedih atau susah atau seperti sekarang kamu merasa lelah gitu kan. Hmm. Sebetulnya lebih kepada kasihan ya coach ya. Lebih eh, apa ya jatuh Hmm. hati ya maksudnya feel sorry lah for her gitu. Begitu coach. Jadi ada perasaan kasihan juga gitu ya lihat kakak Iya ya. coach. Iya. Oke. Oke. Jadi yang kedua kan Coach Daisy ingin mengungkapkan tapi masih belum tahu caranya. Misalnya supaya mendapatkan respon, kakak meminta maaf gitu ya kalau melakukan. Iya. Artinya mengatakan kata-kata yang mungkin membuat apa di Coach Daisy itu terasa sedih atau sakit hati ketika mendengarkan gitu ya. Berharap Iya coach. ada respon walaupun itu kan di luar kendali ya mendapatkan respon tapi kan bagaimana caranya supaya dapat respon gitu ya. Iya Apakah coach. bisa misalnya ketika kakak mengatakan apa gitu ya mungkin kakak itu mengatakan apa persis kata-katanya gitu ya, jadi kan kita Mm-mm. kembali ke observasi jernih nanti ketika saya mendengar kakak mengatakan ini gitu ya, saya merasa Mm-mm. apa, merasa kecewa atau merasa sedih atau merasa malu atau merasa apa. Jadi mungkin itu ya.
Iya. mengungkapkan perasaan dengan jujur ya, tapi observasinya mesti Mm-mm. jernih gitu ya. Jangan mengatakan ketika kakak tadi marah-marah gitu, saya merasa marah. Jangan Mm-mm. mengatakan itu, maksudnya observasi jadi ketika kakak mengatakan bahwa apa namanya, mengatakan apa gitu kata-katanya ya. Mm-mm. Mm-mm. Kata-katanya tepatnya di copy lah disampaikan lagi. Itu sebenarnya saya merasa sedih karena saya kepengennya ini gitu ya. Heeh. Sebenarnya Iya. saya Mm-mm. dihargai atau pengen dimengerti oleh kakak bahwa saya juga begini gitu ya. Boleh nggak untuk berikut-berikutnya jangan mengatakan kata-kata itu gitu, tapi katakanlah begini gitu. Jadi Iya. disampaikan seperti itu. Oh iya, kalau Kemudian, heeh. mm-mm. Apakah sudah pernah? Sudah coach, saya sudah pernah sebelum Mm, hal tersebut terjadi. Jadi karena saya melihat dari observasi saya itu kakak itu sering kali, sangat sering sekali ya itu JPA itu sering Berapa berasumsi kali? gitu eh, berkali-kali coach gitu. Nah saya oh, sudah pernah mengatakan tolong jangan berasumsi dulu. Pernah kan gini. Jadi saya pernah mm, memesan satu satu barang, mm, terus dia berasumsi kok barang itu kan manis, kok kamu kan ada diabetes, kenapa kamu mesen gitu gitu ini segala macam lah, pokoknya dengan segala macam asumsi dia. mm, Saya bilang itu adalah obat herbal, tidak ada manis-manisnya. Justru itu saya lebih memilih untuk obat herbal daripada obat kimia, karena obat kimia tidak mengatasi akar permasalahannya. Dia hanya menurunkan gula tapi tidak memperbaiki fungsi pankreasnya. Saya bilang gitu. Saya jelaskan ini fungsinya mm. seperti ini nih. Tapi kan dia sudah berasumsi terlebih dahulu dan sudah menghakimi gitu, coach. Nah, ini yang sering kali terjadi, sangat Oke, sering oke, sekali gitu, coach. Jadi oke. Baik, saya baik. sudah pernah sih sampaikan ke beliau gitu, jangan terlalu cepat berasumsi dan selalu Mm, berpikiran yang negatif terhadap saya, karena belum tentu seperti mm. itu, gitu kan saya jelaskan. Seperti itu sih, coach. Tapi bisakah kau melihat di balik kata-katanya itu apa tadi Mm-mm. dia bilang jangan makan yang itu kan banyak gulanya nanti bisa Iya, diabetes itu ya. heeh, iya, gitu. Jadi Apakah maksudnya kau bisa menangkap di balik kata no itu ada yes? Apa yang terlihat di situ? Apa yang terdengar di balik kata-katanya sebetulnya itu? kalau saya pikirkan kembali sebetulnya karena dia mungkin peduli supaya saya Ah, tidak oke. sakit sih betul. Sayang banget Cuman ya. Sayang banget dia sama adiknya gitu, peduli banget ya. Tapi kata-kata yang keluar kan kayak gitu ya, iya, menghakimi. Tapi jadi sebenarnya aku iya sayang menghakimi. banget gitu, aku peduli banget sama kesehatanmu gitu ya. Karena gini dia bilang saya tidak mau, saya sudah sangat susah. Sekarang saya sudah banyak hal yang harus saya tanggung. Saya nggak mau disusahkan lagi oleh kamu gitu. Itu yang pernah Oh, saya nggak mau tercetus dari disusahkan. iya gitu. Jadi Iya, istilahnya kalau kamu kenapa-napa saya nggak mau disusahkan lah istilahnya seperti itu gitu. kemandirian Jadi tuh penting ya, gitu ya. iya betul. Bagi dia ya. Iya bagi Iya. dia. Tapi kan saya bilang saya tidak pernah menyusahkan kamu. Saya juga mengobati diri saya sendiri dan saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri dan tidak sama sekali tidak ada niat untuk menyusahkan beliau gitu kan coach. Jadi ya banyak hal yang lebih cenderungnya negatif ya. Memang terlihatnya sih positif ya. Oh ya saya peduli dengan kesehatan kamu tapi Hmm, di balik itu peduli. dia nggak mau disusahkan gitu coach. Hmm, Gitu iya. jadinya. Kadang itu sudah ya bahasa kita ya, kadang yang keluar Iya. berbeda dengan apa yang ada di ini ya, di hati kita ya. Iya. Padahal kita sayang Iya banget, coach. padahal bahasa aslinya tuh, duh sayang sekali, saya sayang sekali sama kamu Desi, saya peduli, saya pengen kamu mandiri kan gitu ya. Saya pengen Iya. kamu sehat di situ. Sebenarnya gitu ya. Tapi keluarnya Iya. kalau kita dengar ya, Iya. iya, Heeh. Seperti tadi. itu seperti itu. Saya memang bisa lebih berusaha untuk melihat lebih daripada sisi positifnya sih coach ke dia. Cuman kalau dari perlakuan dia itu yang apa ya sepertinya iya kamu adik tapi kok Terdengar ya kamu bahasa iya luar ya iya men-trigger. bahasanya keluarnya itu terus iya iya dari perlakuan sehari-hari itu seperti itu. Jadi salahnya ya udah Hmm. kamu kan istilahnya lebih Bahasa sering
Iya, Hmm, bahasanya yang Bahasa kasih eh, sayangnya itu ya, bahasa kasih sayang, tapi unik. terdengarnya sakit kalau didengar. Bahasa kasih sayangnya itu belum jujur ya maksudnya ya. Iya, jadi dia merasa jadi kemarin-kemarin itu beberapa hari terakhir ini justru terungkap bahwa dia tuh merasa lelah sudah menanggung suaminya yang sakit dan sudah kemarin sampai mengalami amputasi karena kankernya itu. Terus ya maksudnya banyak hal lah ya dari suaminya itu ya. Itu urusan mereka pribadi lah ya. Terus dia juga harus masih menanggung anaknya yang paling kecil sementara dia sendiri sudah memasuki masa pensiun itu sudah 3 tahun. Nah jadi maksudnya eh, bahasa kasarnya gini, gue nih udah capek gitu nanggungin suami gue dan anak gue. Terus gue nggak harus nanggungin lo lagi. Nah seperti itu bahasanya gitu loh coach. Lelah Nah dia. lelah. Jadi saya pikir oh ya sudahlah Pengertian kalau juga kelihatannya butuh support, butuh kerjasama deh. iya Nggak ada, iya nggak ada yang mengerti dia istilahnya, nggak ada yang ngerti aku nih gitu. Ya gimana orang ngerti kalau nggak pernah dibilang. Orang iya lain kan jadi nggak sakit. Iya, iya. makanya saya bilang oh ya sudahlah kalau memang saya harus lebih banyak mengerti dia ya oke lah gitu loh Ya, coach. bersyukur ya, maksudnya Kak Desi bisa melihat gitu. Misalnya kalau tadi Iya mungkin terluka banget dengan kata-kata kakak, tapi setelah melihat bahwa di balik kata-kata kakak itu sebenarnya ada doa dan harapan ya yang iya tidak terucap gitu, gimana perasaannya Kak? Apakah lukanya masih sama atau menjadi lebih lega ya, oh ternyata kakakku sayang banget nih gitu misalnya. iya sebetulnya agak bingung ya jadi kok cara Hmm. mengungkapkan sayangnya kok unik sekali ya gitu Hmm. yang tidak biasa gitu so unusual gitu kan jadi saya pikir oh berarti saya harus bisa lebih mengerti dia lagi dengan bahasanya yang Nah, buat saya cukup unik gitu ya coach gitu aja sih. hmm. Artinya Heeh. dengan kita bisa melihat yes di balik no itu setidaknya kalau ada orang yang berkata-kata gitu ya, yang mungkin kita Iya, lihat bagian luarnya itu menyakitkan, kita bisa melihat di dalamnya ternyata enggak nih. iya sih Orang betul. maksudnya ketika orang marah gitu menghakimi Heeh. atau ngejudge ke kita itu sebenarnya dia dalam keadaan paling tidak berdaya itu. Dia Oh gitu ya coach ya. kalau berdaya nggak mungkin dia mengatakan seperti itu gitu loh. Kalau berdaya kan kita pasti empati kan. Itu kan karena Iya dia coach. nggak tahu caranya. Istilahnya kayak ular itu udah di pojok banget gitu. Udah Mm-mm. terpojok. Menyeranglah dia gitu. Oh Padahal apa gitu. yang dibutuhkan dia kan rasa aman. Ular yang itu kan dia membutuhkan rasa aman gitu ya. Tapi dia kan Iya coach. menyerang gitu loh. Kebutuhannya dia Oh oke. rasa Mm-mm. aman seperti itulah orang yang mengatakan hal-hal yang mungkin kita lihat sebagai kata-kata yang menyakitkan itu sebenarnya dia dalam keadaan powerless. Oke Ya mungkin kan? Paling lemah loh itu. tersakiti juga kali ya Paling lemah coach. loh itu kalau sudah Heeh. mengancam, kalau sudah menyakiti itu dia lemah banget. Oh gitu ya coach Ya, ya. Iya iya. itu. Analoginya Unik ya dari kalau ada ular bos yang suka ngancam, otoriter, pasti kan sebenarnya iya, lemah tuh. Ya kan? iya, Dia hanya iya, menggunakan power yang itu kan. Ya, iya, iya, Yang termasuk coach. dia ketemu buat preman kita akan pasar jadi gitu, gitu. Coach. Iya, Diancam preman, dia lemah ini ya. Iya, betul, karena betul. dia nggak bisa mengatakan dengan sejujurnya kan. Dia Oh hanya iya, minta duit betul. 2.000 kok caranya, ya ampun gitu ya. Iya, iya, iya. Kamu bilang dengan baik-baik, Pak, hari ini saya merasa lapar, bolehkah? Saya minta uangnya 10.000 Wah, gitu mungkin dikasih daripada gitu ya. Betul, betul, Powerless betul. dia. Powerless. iya, iya, betul. Benar-benar, iya, benar. Saya juga akhirnya jadi menyadari ya, coach. Sebetulnya Ya. karena dia punya keahlian, tapi dia tidak bisa mendapatkan pasien, jadi sehingga tidak ada sisi finansial yang apa safe gitu ya coach ya jadi karena powerlessnya di di situ jadi dia malah menekan saya ya coach seperti itu Hmm. oh ya analoginya seperti ular itu ya wah masuk akal juga sih coach terima kasih Yang sudah terancam, pasti dia mau matok kan? oh iya iya Kenapa? iya Karena dia tidak aman. Tanda, oh, oh begitu iya tanda iya dari terima kita ya. iya sih kalau kalau saya tadi yang pertanyaan coach bagaimana perasaan saya ya, setelah mengetahui itu ya
memang istilahnya jadi lebih kepada kasihan sama dia dan berusaha untuk lebih berempati. Dan Hmm. sayanya sendiri ya, kalau saya terluka tuh biasanya saya selalu menyerahkan sama Tuhan sih, gitu aja dalam doa Hmm. saya sih biasa gitu. Jadi kalau saya sudah berdoa dan menyerahkan luka atau sakit atau apapun itu kepada Tuhan, itu biasanya lebih lega sih, Coach. Betul ya, masih ada Tuhan, masih ada semesta. Artinya sebenarnya kalau kita mendengar kata-kata orang, terus kita terluka, sebenarnya kita sudah mengizinkan diri orang melukai kita ya, diri kita maksudnya. Kita boleh loh Iya. tidak mengizinkan, kayak tadi kan, setelah Mm-mm. mendengar kata, loh, kok saya ke-trigger ya, ada apa gitu misalnya. Atau mau berempati ke dia atau berempati ke diri gitu ya. Maksudnya Iya, untuk Coach. menangkal supaya kita nggak luka lebih dalam, oh kok saya jadi kesel ya dengar kata-kata kakak itu, kepentingan saya apa yang nggak terpenuhi kan gitu ya. Iya, Oh Coach, ternyata betul. pengertian. Oh gimana caranya supaya dapat pengertian? Maka caranya tadi ekspresikan dengan Mm. jujur. Ketika saya mendengar kata-kata kakak begini, saya ini sedih banget loh kak. Sebenarnya gitu. Mm-mm. Saya pengen juga dihargai gitu. Boleh nggak besok-besok kakak mengatakan yang ini kan gitu ya. Jangan katakan ini Mm-mm. lagi gitu. Misalnya kan itu kita yang ingin dimengerti. Kalau misalnya tadi kita hanya mau silent empati dengan kakak, nggak sanggup ngomong, mungkin kita, oh ternyata kakak itu ini ya, gitu ya. Kalau mendengar Mm. kata-kata tadi ya, oh ternyata kakak itu support banget ya, peduli banget, sayang banget gitu ya. Kakak ingin melihat saya mandiri, gitu kan nggak jadi terluka ya maksudnya. Walaupun sudah ketancap gitu, oh nggak jadi ini terluka kan gitu. Artinya kan kita punya kendali mengizinkan apakah kita memilih semakin nancepin belatinya ke diri kita gitu ya, atau baru tergores sedikit sadar oh gitu ya, akhirnya nggak Mm. jadi gitu. Maksudnya itu juga pilihan loh, kita Oh, memilih pilihannya. terluka atau memilih tidak mengizinkan gitu ya. Oke, tidak Apakah oke? mengizinkan ya. Ya, tidak mengizinkan diri untuk dilukai lah, Ya, janganlah. ya jadi caranya gimana tuh kok supaya kami izinkan begitu? Ya seperti Dengan tadi gitu ya, ketika sudah tek gitu ya, Mm. jengkel gitu, kok jengkel gitu, saya sering mempertanyakan diri saya, loh kok saya jadi cemas, kenapa ya gitu. Saya mempertanyakan itu, mempertanyakan itu Oh. berarti kita sudah aware ya, kok saya Mm-mm. cemas gitu, ada apa gitu, bagian mana ini yang tidak terpenuhi di diri saya kok saya cemas. Sampai di situ saja kita sudah kayak ketika ada belati mau nancep itu kita kayak nahan gitu ya, menahan Oh dulu nih, gitu. jangan dulu masuk nih, jangan dulu gitu maksudnya. Baru-baru kena kulit nih, kan sudah terasa nih, cet gitu ya. Jangan Iya ditancepin kan. nih gitu. Ada apa nih? Ada apa Oke. kok nancep gitu ya. Iya iya coach. Eh, Apakah dapat Eh, idenya ke Daisy? iya iya coach. Terima kasih coach. Heeh. Kalau jadi kalau kita terluka, berarti kita yang mengizinkan. Nah, dia dua. Kalau ada orang yang marah, mengancam, berarti dia yang sedang tidak berdaya, bukan kita ya. Ingat itu aja analoginya ular ya Ya, coach. kayak ular di pojok tadi ya. Kalau ada ular mau menyerang, dia yang tidak aman, bukan kita ya. Oke, iya iya coach. Hmm. Makasih Terus coach. Heeh. komunikasi. Kalau Iya. mau mendidik orang, ingat connection before education. Jadi terkoneksi dengan perasaan dulu, baru kita mengungkapkan keinginan kita. Itu kan mendidik ya, menyampaikan apa yang kita mau. Connection dulu. Oke. Kahaman, ada lagi kah? Wow, nggak terasa ini sudah mau 2 jam ya. Ngobrol ringan kayak gini aja udah 2 jam. Amankah? Sudah dapat? Kak Fitri, apakah sudah aman? Aman, Coach. Oke, Kak Mia. Aman coach, alhamdulillah. Oke. Banyak ide Kak, hari ini. wow. Kak Anastasia gimana? Aman? Semoga aman ya. Lagi ngurus anaknya kayaknya. Iya, kayaknya. Baiklah, kalau demikian. Terima kasih banyak ya, Coaches, untuk perjumpaannya pada pagi hari ini. Nanti sampai jumpa minggu depan, kita sharing lagi. Kemudian di mungkin mulai bulan April atau mungkin akhir Maret kita udah jumpa bersama dengan yang batch 1 ya, setiap bulan Oh, sekali.
Oke. Oke, terima kasih banyak. Gimana perasaannya setelah sharing gitu ya? Coach Fitri mungkin? eh yang jelas hari ini ada banyak insight, ada beberapa ide, baik itu Hmm. untuk diri saya sendiri maupun untuk eh, pengajaran di kelas sih, Coach. Itu. Ah, terima kasih. Jadi dapat ya, maksudnya dapat sesuatu lah dari obrolan kita 2 jam ya. Ya, banyak Oke. loh, Coach. Kita sering loh, walaupun obrolan ringan gitu, tapi Ya. kemudian kita dapat dapat hal-hal yang baru gitu. Hmm. Artinya Apalagi, kebutuhan untuk inspirasi mungkin ya, ide baru betul, gitu ya, apalagi dapat ya. di MCI ini memang luar biasa, vibe-nya itu positif semua begitu. Hmm. Baik, terima kasih. Baik, makasih Oke, Coach. baik Kut Nia. Adakah yang didapat atau adakah kebutuhan yang terpenuhi gitu ya? Ya, ya kebutuhan apa ide untuk coaching selanjutnya itu saya dapat Coach. Hmm. Sebentar abis ini jam 1 ada masih mau Sesi coaching gitu ya. Wow. ini lagi apa yang tadi itu saya mulai oh Ah, ya berarti saya masuknya dari sini nanti bisa berhenti di sini. Lumayan hmm. lah sudah ada peta Coach buat saya. Ah, ada kebutuhan terpenuhi ya. Yes. Kan Terima ide kasih banyak gitu ya teman-teman kira-kira. semua idenya. Baik, kalau Kut Anastasia ada yang terpenuhi kah? Satu, kebutuhan untuk didengarkan. Hmm. Jadi em, komunikasi seperti ini nih kayak kita tuh karena kita percaya ya, karena kita percaya dan kita bisa menceritakan apa yang ingin kita ceritakan tanpa kita merasa takut. Ini adalah ruang aman untuk kita berbagi. Dan itu satu kebutuhan, kebutuhan untuk didengarkan. Begitu, tanpa kita merasa dijudge dengan apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan kita inginkan. Wah, jadi kebutuhan rasa aman gitu ya. Sharing, dilihat, didengar gitu ya, dimengerti itu terpenuhi ya. Wah, oke. Kalau saya sendiri juga banyak ya kebutuhan kontribusi, dilihat, didengar, diapresiasi, apalagi ya mungkin kebutuhan akan apalagi ya, juga mungkin kayak komunitas, ya kebutuhan komunitas kan kita butuh komunitas ternyata gitu ya. Oke, baik. Kalau Kak Daisy, Kak, apa yang terpenuhi Kak pagi ini? Iya, jadi ya terpenuhi ya apa yang sebetulnya perlu saya tadinya dengarkan saya ya bisa dengan apa tidak harus dengan kata-kata mungkin ya coach. Mhm. Ya dengan apa yang saya rasakan juga dengan apa yang kakak rasakan itu bisa seperti terhubung gitu ya coach. Kebutuhan Mm-mm. akan koneksi ya, terkoneksi. Iya. Ada Mm-mm. juga, betul. Lebih unik sih caranya ya coach, tidak dengan Hmm. kata-kata. Mm-mm. Silent empati tadi ya. Iya, Tapi kan empati dirinya diam gitu, mendengarkan teman lain, koneksi, terhubung, banyak sekali ya. iya coach benar. Makasih untuk sesinya pagi Baik, ini. kasih. Baik, terima kasih banyak, Coaches, untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. Mari kita hening sejenak untuk mengakhiri kegiatan ini. Silahkan. Selesai. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Sampai Terima jumpa kasih Coach lagi Gun, hari terima kasih Sabtu. Makasih teman-teman. coach, makasih Terima kasih semua Coach Gung, terima teman-teman. kasih Oke, semua. kembali Terima kasih lagi. Coach. Sampai Izin jumpa untuk saya semua. akhiri. Sampai Jumpa jumpa. minggu depan. 1.